banyak karya-karya sastra yang kemudian diadaptasi menjadi film, kemudian justru meledak di film gitu. Dan sebaliknya ada juga terjadi alih wahana dari film dijadikan karya sastra dan seterusnya yang meledaknya justru bukunya atau novelnya. Saya sangat apa namanya mengapresiasi kuliah umum pada hari ini. Saya tidak begitu banyak paham tentang media ini. Saya tidak begitu paham banyak juga tentang karya-karya sastra yang diadaptasi menjadi film. Tetapi beberapa produk-produk film Indonesia saya kira sangat banyak yang kita garis bawahi dari karya-karya penulis Sumatera Barat saja dulu misalnya diangkat menjadi film atau diangkat menjadi sinetron dan seterusnya itu sangat-sangat meledak di Indonesia. Salah Asuhan misalnya di bawah lindungan Ka'bah misalnya kemudian di alih media menjadi film. Saya kira ini kasus-kasus yang menarik untuk kajian baik di Indonesia maupun kajian lokal gitu. Saya tidak banyak yang harus saya sampaikan. Mendingan kita lebih baik menerima curahan pengetahuan dari Pak Aklis yang hari ini yang adalah expert waktu untuk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kuliah umum ini kita buka secara formal. Uh, Waktu dan tempat nanti kita berikan seluas-luasnya kepada Pak Aklis Suryapati yang memang dalam bidang ini menjadi bagian yang sangat penting dalam transfer keilmuan kepada kita. Gitu. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Herlambang M. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai seminar hari ini, saya ingin memperkenalkan moderator kita pada kuliah umum pada hari ini. Kuliah umum hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Doni Eros, SSMA. Bapak Doni Eros adalah seorang dosen di program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan fokus penelitian pada sastra, film, dan pariwisata sejak 2006. Bapak Doni Eros juga merupakan pendiri Tourism Development Center Universitas Andalas dari 2017 hingga sekarang. Selain itu, Bapak Doni Eros juga aktif sebagai kurator festival film dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kuliah umum, lokal karya yang terkait pada bidang sastra, film, dan pariwisata. Saya persilakan kepada moderator Bapak Doni Eros. Dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Kira-kira suaranya masuk ya? Pak Andris kira-kira dengar nggak suara saya? Saya jelas. Oke, Suara Pak sip. Eros jelas. Suara Pak Profesor jelas. Oke, baiklah. Ini pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prodi Sastra Inggris yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian kepada Pak Dekan tadi yang sudah membuka, kepada Ibu Tiwi yang sudah bersusah payah mengundang Pak Ahlis di dalam kesibukan ini. Saya tahu kali kalau ketua Sinematek ini luar biasa sibuknya ini. Terusnya kepada Bapak Ibu kawan dosen semuanya serta adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di depan ini banyak ini Pak Kris antusias Pak Kris bisa Ya, lihat. saya. Katanya memang Pak Kris nggak ada presentasi ya sekarang ya begitu ya. Kita jadi tanya jawabnya harusnya talkshow nih Pak Kris. Kalau talkshow harusnya Pak Kris di sini nih, Benar. biar enak. Tapi Eh, studionya Pak Kris keren. Giani itu tidak mengundang saya itu. Ah, Suruh dari sini tuh. Gimana? dia nih nanti ditutup jadi batu ini sama Pak Kris film Bintang. Ya. Pak Kris apa kabar Pak Kris? Baik, kabar. Orang Indonesia kalau ditanya kabar harus selalu baik. Baik ya. Ah, meskipun di hatinya belum tentu baik. Kan gitu. Jadi yang di hati Pak Agus sekarang gimana nih kabarnya? Baik, kalau saya benar-benar baik. Selalu baik. Oh. Jadi Bapak Ibu ini Pak Agus ini saya udah berteman dari sejak berapa ya? 2017 ya terakhir kita jumpa ya Pak Agus. Iya, sering. Pengusulan Usman Ismail sebagai pahlawan nasional di Padang. Habis itu Pak Adris ya seperti yang sudah saya bacakan tadi sibuk beliau. Terus ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Kris. Kawan-kawan ini saya tuh ngajar mahasiswa sastra Inggris di bidang film dan literatur, film dan sastra. Jadi mereka tuh penasaran
gimana sih sebenarnya film dan sastra itu sebagai sebuah kajian. Nah, tapi mungkin itu agak terlalu teknis. Saya ingin dengar dulu nih dari Pak Kris. Sebenarnya sebagai wartawan film, Pak Kris itu dulu ngapain sih? Iya, ya, karena kalau ngapain waktu jadi wartawan ya? Betul. Sebenarnya saya kan dari kampung ya, dari kampung. Wah, namanya ketemu orang film artis itu kan, wah luar biasa kan itu aja. Begitu suatu ketika wartawan dari Jogja, Jogja kan nggak banyak artis tuh, nggak ada film. Saya kebiasaannya saya kerja di Kedaulatan Rakyat, di sebelahnya itu ada bioskop Ratih waktu itu. Saya hobi nonton film. Nah, ketika jadi wartawan film kemudian ke Jakarta ya yang saya cari artis. Kemudian film kan gitu, kemudian film. Ya, terus yang saya lakukan macam-macam karena saya selalu ingin belajar bukan hanya menulis berita, tapi kemudian menulis kritik film, bergaul dengan orang film, dan akhirnya juga menulis cerita film yang kemudian kerja di PH, di banyak PH saya. Kemudian membuat film juga. Tapi kegiatan yang jurnalistik tadi jalan terus gitu. Jadi tadi sebenarnya tidak sibuk, saya senang aja berkegiatan meskipun sampai sekarang saya ada itu 4 novel saya kerjakan, tapi maksud saya tidak sibuk yang digambarkan kayak tadi itu. Enggak, saya itu Mas Eros. Memang senang begini-begini nih termasuk. Makanya sebenarnya kalau bertemu dengan teman-teman di situ lebih asik nih. Cuma tadi dia nih nggak ngundang, Mas, apa? Pak, itu aja gitu. Ya, ya, ya. Terus Mas Lain Eros. kali. Pokoknya lain kali ini dia ini kita minta benar-benar jemput apa Kris di Jakarta ya. Siap, Seru kalau Bapak. Oke, ini kita lanjut ya Pak Kris ya. Ya, ya. Berarti sama dong dengan kita dari Sumatera Barat. Kalau ke Jakarta sama kayak kita dengan Pak Agus ini dari kampung. Kalau ke Jakarta ini kawan-kawan adik-adik kita ini kan belajar bagaimana mengkritik film. Terus eh, jejak karir Pak Agus ini bisa mereka ikutin bagaimana caranya menulis tentang film, kritik film. Terus gimana cara ketemu dengan artis? Mungkin banyak juga yang mau ketemu dengan artis di Jakarta ini. Ya. Kalau Padang jauh Pak dibanding Pati. Padang itu dari sejak Sultan Takdir Ali Sabana, Osmar Ismail, Hamka itu gudangnya Padang. Artinya bekal apa sosiologis maupun psikologisnya udah punya modal untuk menjadi tadi kritikus film, pembuat skenario yang bermutu, sastrawan hebat dan seterusnya. Nah, kalau Pati ini terkenalnya satu, Deso, kedua kota Samin, terakhir malah disebut sebagai kota pusat bandit itu. Ya kan yang kemarin itu. Nah, jadi memang modalnya lebih banyak lah dari teman-teman dari Padang dibanding dari saya gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi bahwa eh, tentu namanya film kalau itu karena dia industri menjadi industri begitu ya seperti juga di Amerika meskipun di sini dibina juga di daerah-daerah tetap sentralnya adalah Jakarta. Sama kalau di Amerika tuh Los Angeles gitu kan. Sehingga kalau mau bergaul yang lebih dalam di perfilman ya mau tak mau ke pusatnya itu PH-PH ada di Jakarta dan sebagainya. Nah, kalau sebagai wartawan karena narasumber yang banyak di Jakarta ya tadi Mas Eros ya memang kayak Mas Eros sering ke Jakarta bergaul kan gitu. Nanti Iya, iya. ikut organisasi, ikut PH, main dengan itu. Nah, itu pergaulan lah intinya gitu. Ya, Oke, berarti lanjut. intinya harus ke Jakarta dulu ya, Pak Agus. Ya, dan teman-teman di Padang punya apa? Punya modal yang lebih kuat, itu intinya. Dibanding misalnya saya. Tadi kan mau mau gimana Mas apa cara kayak Mas Akis gitu kan? Nah, Ya. enggak, teman-teman di Padang ini lebih peluangnya lebih apa mental psikologisnya kepedeannya mestinya lebih kenceng karena tadi ada Hamka, ada Salah Asuhan, ada Siti Nurbaya, ada Osmar Ismail, kan gitu. Oke, terus. Iya, ini keren banget. Apalagi sekarang kita udah ini ya punya jaringan ya dengan apa punya koneksi lah dengan Mas Aklis. Terus kalau cari Mas Aklis di Jakarta, misalnya adik-adik ini mau magang di Cinematek itu boleh magang nggak, Mas? Cinematek itu apa sih kerjaannya? Kira-kira sebagai penulis ketik film ada nggak Ya, gitu kerjaan yang bisa di
dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang memang pengen bergerak di bidang film dan di karya seperti penulis. Iya, Cinematek tadi sekalian apa tadi Pak Profesor ya. Cinematek itu resminya sih pusat arsip dan data perfilman. Tetapi sebagai sebuah pusat pengarsipan kan pengarsipan itu kan bukan sekedar nyimpan barang seperti museum gitu ya, tetapi juga mencari, mengumpulkan, merawat, menyimpan dan mendayagunakan film itu untuk keperluan-keperluan misalnya pendidikan, pelatihan, workshop dan sebagainya, gitu ya. Nah, terus tentu eh, yang ada di situ kalau misalnya magang atau apa namanya PKL atau kunjungan industri dan sebagainya itu ah yang tersedia ya yang berkaitan dengan pengarsipan itu. Tetapi tadi saya bilang pengarsipan ini kan luas, orang bisa melakukan penelitian, bisa melakukan kajian, bisa melakukan dan sebagainya. Karena yang disimpan itu data dan film, perfilman. Dan ini adalah satu-satunya di Indonesia sampai saat ini dan yang pertama di Asia Tenggara. Sehingga jadi negara pun belum punya itu. Yang punya hanya masyarakat film yang bentuknya adalah sinematek. Nah, kami sering, Mas Eros ya, dan teman-teman di situ menjadi magang. Misalnya kemarin aja baru, itu ada, nggak sampai magang ya, kunjungan, karena cuma sehari penelitian tuh, mahasiswa-mahasiswa BINUS tuh kemarin, karena di sana kebetulan dosennya ada yang lekat lah dengan kegiatan perfilman, terus ada media Nusantara. Nah, ini tanggal 29 tadi suratnya masuk, itu mahasiswa-mahasiswa ISBI Bandung, Institut Seni Budaya ya, Bandung, itu 90 orang mau berkunjung. Nah, terus anak SMK itu kalau kunjungan industri banyak Mas Eros ya, kadang 300 orang, meskipun sebenarnya dari sekolahnya sana kan piknik itu sebenarnya, tapi kan dia masuk dalam program kunjungan industri karena jurusan broadcast, maka ya mampir-mampirlah ke sinematek. Nah, di sinemateknya yang kemudian kebetulan saya di sini, saya arahkan, oke, selain hanya berkunjung, nonton-nonton, wisata, mengenalilah workshop, meskipun hanya 2 jam, 3 jam, gitu. Nah, itu banyak sekali. Belum lagi yang tadi, yang magang dalam arti 3 bulan di sini karena dia mau ngambil S1, mau ngambil S2, bahkan beberapa teman prodi, apa ketua prodi di 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 kampusnya kan prodi jurusan film atau peminatan film nah kadang-kadang kan baru dan untuk mengangkat ketua prodi kan harus dari internal gitu ya. Nah Hmm. kadang-kadang curhat tuh ke sini, wah saya diangkat jadi ketua prodi di kampus ini, saya harus belajar film. Nah itu belajarnya di Sinematek. Tentu lewat literatur-literatur itu. Jadi fungsinya seperti itu. Apakah bisa magang atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi, sangat bisa selama yang bisa kita kasih adalah pengetahuan, pengalaman, dan ya tentu saja tempat dan sebagainya. Nah itu kelemahannya Sinematek karena ini dikelola oleh swasta sehingga kepada teman-teman yang magang itu kita selalu katakan kita tidak bisa memberikan fasilitas seperti misalnya Anda magang di Bank Sentral Asia misalnya gitu kan seperti Anda magang tuh ya kira-kira gitu Mas Eros intinya. Oke, ini menarik sekali nih Pak Kris. Eh, Berarti kan banyak data yang bisa kita olah di situ ya. Film Indonesia datanya ada di situ semua, Pak. Atau itu data film Indonesia saja atau ada data film luar juga di situ di Cinematek? Ini data dalam arti data semacam katalog itu lebih banyak ya kita konsentrasi pada film Indonesia lah. Data dalam arti data yang komplit ya, misalnya filmnya, sutradaranya, krunya dan sebagainya sampai pada tingkat ini keausannya ada nggak dalam bentuk digital, punyanya ada hanya VCD, hanya DVD atau sudah digitalisasi dan sebagainya itu komplit. Maksud saya bukan komplit, ada beberapa film yang banyak nggak ada juga, tetapi maksud saya sebagai data konsentrasi di situ. Tapi yang lebih nah, film-film asing ada juga, tapi nggak terbatas. Satu contoh misalnya kemarin teman-teman dari Malaysia itu datang ke sini eh, khusus untuk meliput, mengenali dan ada kemungkinan kerjasama karena mereka tidak menyimpan film-film Malaysia zaman dulu yang justru dia temukan ketika satu kunjungan di Cinematek dia temukan di sini ada 7 judul atau berapa itu. Nah mereka kemarin ada rombongan ke sini ya memvideo, wawancara dan sebagainya
dengan asumsi dia akan itulah berusaha bagaimana film ini nanti bisa dijadikan referensi atau pengetahuan bagi generasi muda Malaysia kira-kira gitulah. Nah, itu yang film asing. Nah, ada juga film Jepang, tapi itu sifatnya kita data juga, tetapi sifatnya lebih karena kan gini, Jepang itu kan sering menyelenggarakan pemutaran film nobar begitulah ya gampangnya karena dia memang sangat itu kan dalam gerakan pop Japan culture. Nah, itu kan dulu-dulu filmnya yang dibawa seluloid, Ocean dan sebagainya itu. Nah, karena kantor Japan Foundation itu kan di Sumit Mas tuh, dia nggak punya itu tempat panan yang memenuhi syarat, yang AC-nya harus sekian, itu ya sekian. Nah, dia titipin di sini tuh, jumlahnya ratusan itu. Ada juga film-film asing yang memang karena dari festival dan sebagainya itu kita simpan. Tapi yang lebih penting lagi adalah data yang sifatnya bukan hanya data tentang film itu, tetapi data Iya. tentang perfilman. Jadi di sini kita simpan clipping-clipping ya, SK-SK surat keputusan. Jadi kalau misalnya dulu eh, seperti itu proses pengusulan Osman Ismail gitu ya. Nah, itu prosesnya itu apa berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu juga kita usahakan kita simpan selama berkaitan dengan film. Bahkan sampai Vandel Piala Citra dulu pertama itu apa bentuknya bagaimana. Nah, ya kan itu sering salah tuh dia apa seakan-akan Piala Citra itu dari tahun 55 padahal tahun 55 itu belum ada Piala Citra. Itu adanya eh, Piala Festival Film Indonesia. Piala Citra itu baru sekitar tahun 77 atau sebelumnya gitu. Sehingga ketika FFI tahun kemarin itu mengatakan Piala Citra ke 50 sekian. Nah, saya ingatkan loh itu salah karena sebelum itu namanya bukan Piala Citra. Nah, ini kan berkaitan dengan akurasi data, akurasi sejarah dan akurasi pengetahuan, Mas Eros ya. Nah, itu Hmm. Cinematic berusaha menyimpan itu. Hal-hal seperti itu, termasuk yang lain-lain. Nah, itu kaitannya data. Ya, ini keren banget ya. Itu yang akurasi data emang penting sekali untuk kita penelitian ya, Pak Chris. Ini sebagai wartawan memang gini nih adik-adik semuanya nih, kalau menulis bahkan bisa mengkoreksi FFI, penyelenggaraan FFI. Ini makin menarik nih Pak Chris. Eh, Baru masuk ke pertanyaan yang tadi di awal sebenarnya saya tanyain timnya itu. Dari dokumen film yang ada, kan kebanyakan tentang Indonesia tuh Pak Chris. Sebenarnya ada nggak tren Ya. tren apa tahun-tahun yang menjadi tren di film Indonesia itu mengadaptasi dari karya sastra dan kemudian apa itu menjadi sebuah tren yang memang populer dan menguntungkan bagi industri dan apakah juga menjadi perhatian bagi para kritikus film gitu, untuk menjadi tulisan. Iya, tadi disinggung oleh siapa, Pak atau Mas Ketua Prodi tadi bahwa sekarang banyak orang apa mengangkat sastra ke film atau bahkan kebalikannya juga tadi sudah disinggung ah dari film dijadikan novel juga kan gitu kan. Iya Ah, betul. itu tentu jawabannya adalah trennya memang sekarang itu eh, memang menjadi tren gitu ya. Ah, lalu ada yang sukses, tadi ditunjuk oleh Pak Profesor juga, ada yang sukses, tapi ada juga yang enggak dan sebagainya. Saya akan mengulas itu dikit nanti dari itu, tapi Mas Eros ya tentang pertanyaannya banyak enggak yang mengkritisi atau menulis atau apa sebagai wartawan mengamati itu. Nah itu yang jawaban saya untuk sekelas ini kan sekarang enggak ada lagi yang begitu-begitu, Iya, ya. Sekarang enggak ada kritik lagi. Yang ada adalah film ditinjau selalu dari industri. Bahkan tadi Pak Prodi juga ukurannya adalah sukses box office gitu kan. Padahal juga tadi sudah diingatkan jangan sampai melihat film hanya dari segi sebagai hiburan atau sebagai komoditas industri karena film ini juga pengetahuan baik sebagai ilmu pengetahuan sebagai ataupun sumber pengetahuan kan gitu. Nah, selain itu betul. film ini kan juga apa namanya semacam ekspresi estetik lah atau karya seni lah gampangnya kan begitu ya kan. Sehingga cara kita melihat film ketika tadi mengulas berbagai hal termasuk nanti kita mengulas adaptasi sastra di dalam film kita melihatnya ketika kita bicara misalnya tantangannya, kesulitannya atau kemudian kemudahannya atau apanya nah harus melihatnya dalam konteks semuanya itu dan film sebagai karya seni ini kan juga
bahkan tertuang di Undang-Undang Perfilman, film adalah karya cipta, seni budaya, peranata sosial, dan seterusnya. Kan artinya kita masih sepakat, dunia masih sepakat bahwa film jangan hanya dilihat sebagai sebuah karya hiburan, sebagai sebuah komoditas industri komersial yang tinjauannya hanya film ini sukses box office, film ini apa meraih apa itu penonton 5 juta, film ini meledak dan sebagainya. Itu semua adalah ukuran-ukuran industri. Nanti percuma teman-teman ini apa ini jurusan sastra Inggris apalagi berkaitan dengan perfilman, nanti keilmuan film, kepengetahuan tentang film nanti lama-lama menjadi luntur, lalu kita hanya melihat film sebagai tadi, sehingga apa sebagai komoditas industri tadi. Sehingga setelah kita terhadap karya sastra, itu nanti menjadi ya apa bedanya kan gitu. Karena kan gini, meskipun kita boleh berdebat tentang mana yang masuk kategori sastra, mana yang tidak, apakah karya-karya sastra yang sekarang ini di era sekarang misalnya ada, kalau ke sini apa ini? Banyak kan itu judulnya Dilan itu juga dari novel gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian bisa kita sejajarkan dengan ketika apa apa itu perempuan di sarang penyamun itu ya, perawan gadis perawan di sarang penyamun karya Sultan Takdir ataukah Salah Aswan karya Abdul Muiz ya kalau nggak salah ya. Apakah sama kita melihatnya karya sastra karya mereka dengan karya sastra yang dihasilkan oleh yang akhirnya menjadi film Dilan. Saya kebetulan nggak hafal pengarangnya. Nah, gitu, Mas. Jadi eh, cara kita mengkaji yang akan kita bicarakan itu juga kita harus juga di dalam format pikiran kita terbentuk dulu apa ini film gitu. Kira-kira gitu sehingga tadi ya banyak trennya sastra pindah ke film, bahkan hampir 70% sebenarnya film yang jadi perhatian itu kebanyakan dari karya sastra dalam artian tadi ya, ketika kita bayangkan karya sastra itu novel-novel itu gitu ya. Sebagaimana trennya sekarang, malah sekarang banyak film-film ketika lahir diikuti dengan lahirnya buku-buku. Kan banyak itu di toko-toko buku kan, yang itu apakah itu juga kita katakan karya sastra. Nah itu yang menentukan kan ini teman-teman dari bahasa Inggris nih, Fakultas Ilmu Budaya, kan gitu kan? Ya, Apakah betul. Dilan itu masuk karya sastra enggak? Atau hanya karya pop? Atau hanya semacam apa? Dulu ada namanya buku stensilan, kan gitu? Sama bentuknya novel kan gitu. Tapi kan dulu ada bacaan stensilan, apa dan sebagainya. Nah itu silakan debatable. Tapi saya ingin memaparkan cara berpikir kita melihatnya konferensi seperti itu. Gitu Mas Eros. Kasih Mas Aklis. Berarti kan ini ada antara mana yang sastra, mana yang karya pop gitu ya. Atau kalau Mas Aklis kayaknya lebih kategorinya fiksi dan non fiksi daripada sastra dan non sastra. Cuma gini Mas Aklis, boleh nggak ini opini aja ya Mas Aklis ya? Kita tanya lebih kita kerucutkan lagi soal film dan sastra ini. Tadi kan Mas Aklis bilang banyak eh, tidak hanya soal jumlah penonton menentukan sebuah film sukses, tapi juga ada Ya. kritik yang biasanya itu tersebar di film festival. Ini antara industri komersil dengan industri idealis festival ya. Nah, saya mau tanya Hmm. ke sini sebenarnya Mas Aklis. Kira-kira menurut Mas Aklis gimana? Ada film adaptasi yang mengadaptasi novel yang sebenarnya terkenal seperti Di Bawah Lindungan Kaba atau apa Bumi Manusia atau yang satu lagi yang Hamka itu yang pakai CGI, aduh saya lupa. Tenggelam Kapal Van der Weyck. Nah, itu kan ternyata jumlah penontonnya sedikit. Dan ini kegagalan di adaptasinya atau gimana? Sementara film KKN Desa Penari itu kan juga sebenarnya adaptasi. Dilan juga adaptasi dari novel. Dan itu jumlah penontonnya luar biasa. Ini menurut pandangan Mas Agnes ini kegagalan dalam mengadaptasi dan dampaknya bagaimana ke teksnya sendiri yang aslinya ke sastranya. Karena kalau Dilan ketika diadaptasi orang pengen baca Dilan. Tapi di bawah lindungan Ka'bah ketika dia diadaptasi dan adaptasinya tidak apa atau Bumi Manusia ya ketika adaptasinya tidak representatif terhadap karya sastranya orang menjadi menganggap karyanya jadi tidak sebagus yang seharusnya gitu Mas. Gimana pendapat Mas?
Iya, tadi Dilan berhasil, Bumi Manusia gagal karena perspektif kita masih lebih condong kepada film hanya sebagai eh, industri gitu ya, yang ukurannya adalah karena dia meraih penonton banyak, kan gitu. Bumi Manusia sedikit atau apa tadi contohnya Ka'bah atau apa tadi ya. Tetapi cara melihat film kan gini, film ini memberi manfaat atau enggak pada batin kita, pada apa semacam sumbangsih kesadaran kita. Ilmu pengetahuan kan itu nonton film kan mestinya masyarakat mendapat itu selain mendapat hiburan kan gitu ya. Ukurannya kan di situ. Itu sehingga tadi apa ukuran sukses itu adalah diukur dari misalnya kalau itu karya sastra diukur dari apa seberapa karya sastra itu memberi manfaat pada pembacanya selain memberi hiburan gitu ya, memberi pengetahuan. Nah, ketika menjadi film kemudian seberapa banyak film itu juga memberi tadi pemahaman atau komunikasi atau manfaat sebagaimana yang juga di novelnya kan gitu. Nah, salah satu kelebihan karya seni itu kan semakin dilihat berulang-ulang kan orang nggak bosen, bahkan semakin menemukan sesuatu yang baru. Makanya kalau sama kita baca buku sastra gitu ya, meskipun sudah kita baca 3 kali karena nilai sastranya tinggi, sebutlah begitu. Maka setiap kita membaca ulang kita menemukan sesuatu yang mencerahkan pikiran kita. Kalau tidak kita sebut sebagai satu apa ijtihad baru gitu ya. Ya. Al-Quran itu kenapa orang disuruh ijtihad? Karena dia dia bukan karya sastra, dia wahyu, tetapi dia punya nilai-nilai sastrawi gitu ya, yang simbol-simbol tadi dan sebagainya tidak semuanya vulgar, maka orang disuruh istihad sehingga salah aja dapat pahala kan gitu. Karena di sana sumber pengetahuan yang tidak habis-habisnya meskipun Anda sudah khatam 30 kali. Kan gitu. Nah, karya sastra juga begitu. Karya sastra dengan nilai tinggi dia akan abadi kira-kira gitulah. Nah, film juga begitu cara mengukurnya. Kita nonton film misalnya apa Godfather mau 5 kali mau enggak itu meskipun mungkin kalau dihitung jumlahnya penonton kalah dengan sekali tayang musim Dilan gitu ya. Tetapi kan kita menganggap filmnya Teguh Karya nggak ada yang sukses, tidak sesukses Dilan, misalnya gitu. Padahal film Teguh Karya Ibunda misalnya itu juga diangkat dari karya sastra, Hmm. puisi. Kalau nggak salah namanya di kredit awal tuh ada itu ya diangkat dari puisi karya Asakri. Sama dengan kemarin apa ada film Istirahatlah Kata-kata itu diangkat dari puisi Wiji Tugol. Ini sekaligus saya mulai nyerempet ya pengertian sastra kita yang kita angkat itu apa? Karena gini eh, nanti karya sastra itu jangan kita bayangkan hanya novel gitu ya. Gitu. Ini Betul. kan temanya itu adaptasi Dari karya kertas. sastra ke dalam film. Nah, saya Betul. ingin juga mengajak teman-teman gitu ya untuk apa pikiran kita itu dulu nih. Jangan terkotak dulu karena nanti apa nanti tiba-tiba kita bisa bisa apa salah sih enggak, tapi nanti tiba-tiba kita terkurung pada pemahaman yang tiba-tiba loh kok tidak seperti intinya. Saya sering bikin ilustrasi gini loh. Kita mau bikin nasi goreng, nasi padang apa-apa, tapi kita belum paham nih. Yang kita bikin ini dari beras atau dari jagung. Nah, kita pastikan dulu bahwa nasi ini asalnya dari beras. Karena meskipun kita canggih masak padang, nasi goreng, atau apa tiba-tiba kita salah ngambilnya, ternyata jagung yang kita masak kan nggak jadi. Pengertiannya gitu. Nah, tadi jadi ada film-film diangkat dari karya sastra, sastra, lalu apa yang dimaksud karya sastra ini? Nah, karena juga gini, kalau nggak salah, Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, halo, suaranya kok Ya. double. Jelas ya? Oke. Ukuran sastra itu misalnya gini, Nobel, Nobel kesusastraan, ya. Itu kan yang mendapat penghargaan Nobel kan bukan hanya novel melulu, ada memoir, Iya. siapa itu ya, ya Mas Eras ya kan gitu, yang Betul. mendapat penghargaan Nobel kesusastraan tertinggi. Tapi dia bukan bukan novel, dia memoir atau semacam biografi yang dari kenangan dirinya itu. Ada juga siapa itu? Bob Dylan kalau nggak salah. Bob Dylan atau siapa itu? Kan lagu, puisi, Iya. syair lah, syair dan lagunya itu yang mendapat Nobel itu dari Inggris loh, ya. Jadi gitu. Jadi uh, tadi yang kita angkat tadi. Nah, kemudian soal Mas Eros tadi kan nanya kegagalan ini. Nah, kegagalan ini sama dengan
Ya, kalau ukurannya itu atau ukurannya sama dengan kegagalan seorang membuat film, gitu. Bukan bukan kegagalan mengangkat karya sastra, sama dengan kegagalan membuat film. Kegagalan dalam arti ekspektasi kita membuat film itu tidak seperti yang kita harapkan hasilnya, kan gitu. Masalahnya gini Mas Eros ya. Semua sutradara, semua produser ketika selamatan membuat film, hakul yakin itu filmnya yang terbaik. Kan gitu. Nggak ada. Saya bikin film jelek-jelek aja nggak ada itu. Nah, Iyalah. tetapi kemudian di lapangan, gitu kan, ada yang menilai. Kalau di FFI atau di festival ada yang menilai ini film buruk, ini film bagus. Di pasar ada yang menilai ini film sukses karena ditonton orang banyak, kan gitu. Tetapi semua pembuat film ketika Bismillah pertama itu di hatinya yakin ini film terbaik dan film terlaku, kan gitu. Nah itu sehingga eh, sama kegagalan, kalau itu disebut Mas Eros ya yang nyebut kegagalan ya. Kegagalan Berdasarkan industri seorang tadi mengangkat Pak karya Nonton. karya sastra ke dalam film itu sama dengan kegagalan seorang pembuat film, kan Hmm. gitu. Karena nanti saya akan cerita juga karena sebenarnya ini sejarah sastra ke film ini kan ini bukan sesuatu, bahkan tadi kan Osmar Ismail itu jangan salah loh, itu Hmm. eh dikenal sebagai sastrawan lebih dulu, ya. Film pertama yang dibuat, saya agak panjang dikit Mas Eros ya. Nggak apa-apa, Ah, nggak apa-apa. lebar ya. Film yang dibuat itu judulnya Citra. Itu adalah puisi yang kemudian dikemudiankan jadi naskah drama. Itulah film pertama yang dibuat Osmar Ismail. Ya kan, itu tahun 49 sebelum Darah dan Doa. Meskipun secara politik dia kita atau negara ini tidak mau mengakui itulah film yang menandai hari film karena perusahaannya orang Belanda gitu. Tetapi dari sebagai sebuah karya Osmar Ismail itu dari sastra, ya. Tadi bahkan dibuat lagu dulu oleh Cornelis Simanjuntak yang itu lagunya tuh Citra Engkaulah Bayangan yang setiap FF muncul kan baru menjadi film, ya. Harta Karun itu kan karya dari siapa itu, orang Frans Molière, ya kan, ada itu di Google bisa dibuka itu film pertama Osmar Ismail. Harta Karun itu tahun 49, ya, itu dari sastra, ya, bahwa itu karyanya sendiri atau itu tadi yang satu dari Molière kan, Molière yang Harta Karun itu yang itu juga dari sastra. Darah dan Doa malah enggak. Jadi sejarah mengangkat sastra ke dalam film atau karya film kemudian ditulis sastra itu lebih dulu itu lebih dulu itu apa lebih dulu tadi tradisi mengangkat itu sehingga ah tadi kita sehingga tidak perlu membayangkan lagi eh sastra diangkat ke film lalu ada gagal dan ada sukses karena sama gagal dan sukses dengan itu gitu. Ada nanti saya bisa cerita panjang lagi karena sejarah sejarah sastra ke film nih sekarang ini kan teman-teman sastra Inggris nih. Iya betul, Sekarang Pak. apa coba? Ah, Ya kan sastra Inggris kan? Iya Sekarang betul, Pak. apa coba? Apa sastra Inggris yang menjadi ikon sepanjang sejarah apa coba? Sastra dalam artian novel itu. Oh, Ya, novel. apa? Novel apa itu? Pride and Prejudice. Nah. Don Quixote, Oh, Don Quixote. ya Oh, kan? Don Quixote ya betul. 500 juta lebih dicetak. Iya, iya. Kan jadi film itu. Tahun apa itu? Coba kalau kita buka itu ya, tahun sekian jadi film meskipun kemudian nggak jadi. Sampai terakhir tahun eh ini Don Quixote tuh ya, itu kan kemudian menjadi film ya sampai terakhir tuh tahun 2018 kemarin The Man Who Killed Don Quixote. Saya juga jiplak Google nih untuk supaya nggak salah nih. Kan ini di depan anak-anak Inggris lagi kan. Saya kalau ngomong Inggris, ngomong Indonesia aja sudah kelihatan medok nih kalau dari kampung, apalagi ngomong Inggris kan gitu kan. Ah ya, Don Quixote. Nah, lalu yang lain-lain, Lord of the Ring, kan itu sastra Inggris sekarang yang top, Lord of the Ring, Hobbit, ya. Itu semua muncul ke dalam film. Belum lagi kalau kita menengok sejarah ya, apa? Saya sebut tadi adalah kenapa saya sebut Don Quixote? Karena kalau kita buka apa Wikipedia, Google atau juga referensi di Cinematek, itulah novel yang sepanjang sejarah paling top kira-kira gitulah. Lalu Harry Potter, kan itu sastra Inggris. Betul. Tahu filmnya kayak begitu, apa dan sebagainya.
tadi The Lord of the Ring, The Hobbit, belum lagi itu Chronicle Narnia itu yang tentang macan itu kan jadi film yang luar biasa itu. Dracula, nah, itu kan dari Inggris, ya kan? Sastra Inggris ya, itu masih masih ini. Itu itu kan udah biasa jadi film, kan? Bahkan film Hollywood, ya. Belum lagi yang aneh-aneh lah, apa? Di negara lain juga banyak. Godfather itu dari Maria Puzo, eh, apa itu Grisam, siapa itu kan pengarang-pengarang yang karyanya diangkat ke film. Nah, di Indonesia pun begitu. Saya duluin tadi kan ada Salah Asuhan, ada Usmar Ismail, itu karya Abdul Muiz, ada Ka'bah tadi apa Sebuah dibalik negara. dengan Ka'bah, Hamka dan sebagainya. Sehingga menurut saya bukan sesuatu yang tadi bukan bukan sesuatu yang sangat eksklusif seakan-akan di luar tradisi atau sejarah atau kebiasaan membuat film yang secara konvensional film itu terdiri dari sinopsis, treatment, skenario kan gitu konvensinya. Bahkan Ya. ini pendapat banyak orang kan begitu. Bahkan juga banyak apa misalnya Ingrid Bergman itu ya sutradara Swedia atau mana itu kan juga mengatakan di bukunya itu bahwa enggak kalau bikin film tuh yang benar adalah memang menulis khusus untuk film kan gitu. Nah, kalau menurut saya Mas Eros ya dan teman-teman, menurut saya sama karena sejarah film seperti tadi yang saya ceritakan, ya kan? Sejarah film cerita pertama di Indonesia apa? Coba film cerita Lutung Besarung dari mana? Cerita rakyat Sunda. Nah, sastra. Apakah waktu itu sudah ada bukunya? Kalau ada bukunya disebut sastra buku. Kalau hanya cerita disebut sastra lisan. Kan kita mengenal juga sastra lisan. Kan gitu kan? Betul. Itu. Tadi kalau zaman Ismail sudah itu. Zaman Anjas Asmara juga itu naskah dari dramanya. Dasima segala itu. Kan karya sastra. Sehingga kalau dilihat dari tradisinya, dari kebiasaannya, bukan sesuatu yang seakan-akan adaptasi sastra ke film itu sesuatu yang perlu kita kaji khusus karena ini hal yang lain dengan tradisi membuat film gitu ya. Itu tapi bahwa nanti kita boleh berdialog lagi soal apa mas maksud saya tadi saya bilang saya ingin mencerahkan pikiran kita untuk hal-hal seperti itu supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang teknis saja lah Ya, yang tantangannya begini dan sebagainya gitu Mas Eros ya. Boleh nanya lagi supaya saya juga tergali ingatan saya. Iya, ini asik ini sama Mas Agus ini ya Pak Ibu ya. Pengetahuan beliau tuh memang benar-benar banyak ya. Jadi kalau mau belajar menulis memang kita harus bikin kayak magang ketemu sama Mas Agus. Gimana cara nulis yang benar tentang film. Terus berarti berarti sastra itu ya tidak hanya novel, puisi juga ya Mas. Drama juga, bahkan sastra lisan juga. Dan itu sudah banyak praktek adaptasinya ke film. Baik di Indonesia, bahkan di Hollywood film pertamanya juga kayaknya dari karya sastra ya Mas Agus ya. Ya, Apa ya di Hollywood film pertama yang singing, bukan, terus saya lupa. Yang masih hitam putih itu dua warna. Kalau Singing in the Rain itu sudah film bersuara pertama kali ya, filmnya. yang di Hollywood. Tapi Oh, saya mau, ya, iya ya. tapi memang tradisi mengangkat karya sastra ke film itu sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi memang dari awal bikin film itu ke situ baru kemudian ketemu metode-metode film baru seperti yang sutradara dari apa tadi yang bilang bahwa film itu harus ditulis film Ya bajakan. Ingrid Bergman tuh Iya, uh, Ingrid antara Bergman. lain di bukunya begitu gitu. Iya, nah itu justru yang baru gitu ya, masa tulisnya, prakteknya gitu. Karena sudah ketemu nih, oh ternyata film harus punya skenario sendiri. Tapi Ya. kalau karya sastra kan namanya screenplay Ya. dan ini adaptasinya. Cuma saya mau tanya ini Mas Kris, oh Mas Kris lagi Ah, terpicu ini. Kira-kira kan dulu itu, nih kawan-kawan juga mungkin belum tahu, banyak yang ragu untuk mengadaptasi karya-karya sastra yang benar-benar terkenal seperti Pramudiana Antartur yang Bumi Manusia itu kan Mas Gading kan nolak waktu itu untuk mengadaptasinya ya Mas Persi kalau nggak salah karena takut tidak sesuai dengan bobot karya yang sudah besar nanti adaptasinya kalau saya dengarnya alasannya kayak gitu kemudian akhirnya kan Mas Hanung yang ambil adaptasi itu kemudian pakai gaya yang lebih approach-nya ke anak muda ambil Mawar Deong sama sini gitu. Menurut Mas Aklis sendiri ya. proses adaptasi itu kan ini kita sebagai penulis nih Mas Aklis
apa yang bisa kita kulik tuh dari proses yang seperti itu? Hmm. Ini karya besar, kemudian ketika diadaptasi jadi film, dia menjadi kontroversi. Orang bilang, karyanya filmnya tidak mengangkat karya sastra aslinya itu sebagaimana seharusnya. Justru filmnya menjatuhkan image dari karya sastranya. Ada yang bilang kayak gitu tentang Bumi Manusia itu. Itu gimana menurut Mas? Ya, moga-moga saya itu suaranya tadi putus-putus, tapi moga-moga saya masukku masih nyambung dia itu ya. Jadi eh gini, iya kalau ada kemungkinan ya tadi kan ragu-ragu ketika jadi film Bumi Manusia itu ya contohnya itu kan dari awal yang ingin apa memfilmkan itu Garin kalau nggak salah ya. Kemudian setahun lagi ganti Mira Lesmana, CS gitu ya, Riri sama Mira. Ini sekalian informasi itu ya. Bahkan mereka sudah menulis skenario-nya. Skenario-nya termasuk disimpan di Cinematheek. Jadi di Cinematheek itu ada skenario Bumi Manusia, skenario film. Kalau skenario kan film ya, kalau Bumi Manusia kan novelnya. Nah, itu ada yang versi mereka, tapi kemudian akhirnya ujungnya adalah Hanung. Sebenarnya bukan menurut saya sih bukan karena Hanung lebih berani dari Mira atau lebih berani. Daripada Garin. Maksudku yang dua kurang berani, kok ragu-ragu gitu ya. Bukan, itu ada faktor bisnisnya, ada faktor. Atau kalau kita mau positifnya justru yang ragu-ragu itu yang tahu diri bahwa membuat film Bumi Manusia supaya tidak menjatuhkan atau tidak mengurangi kadar keistimewaannya dari novel itu dia perlu berulang-ulang ragu-ragu. Ragu-ragu tuh dengan kata lain kan ingin meyakinkan diri dulu gitu, Mas Eros. Jadi gini, tapi gini ya, ini kan sebenarnya di awal tadi saya bilang ya, film itu adalah karya seni ya, selain pengetahuan dan barang dagangan. Sama dengan novel atau karya sastra. Karya sastra itu seni ya, juga pengetahuan di dalamnya, juga kemudian menjadi barang dagangan juga. Itulah kenapa tadi saya sebut itu apa Don Quixote itu Ya. menjadi novel paling legendaris sepanjang sejarah dari Inggris karena dia dalam catatan tuh terjual 500 lebih juta, 500 juta lebih bukunya gitu Bukunya. ya. Artinya barang dagangan juga gitu. Tapi cara melihatnya harus ketiga-tiganya kalau kita ngomongin sastranya Don Quixote kan gitu. Ya, begitupun juga film. Nah, bedanya adalah ah, novel, sebelah kita novel dulu gitu ya atau puisi, tapi oke lah sebelah kita novel. Ini kan karya seni yang medianya sastra itu katanya adalah bahasa. Bahasa yang indah kan gitu lengkapnya. Nah, itu bisa lewat Betul. lisan, bisa lewat tulisan. Nah, kemudian kita persempit lagi. Karya sastra adalah satu ekspresi seni yang memuat pengetahuan dan macam-macam tadi dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi buku kan gitu ya kan itu pengertian karya sastra ya. Nah film kan sama juga cuma dia hanya dalam bentuk bahasa gambar ya kan, dia bentuknya adalah bahasa gambar maka disebut eh, painting of the light, lukisan cahaya kira-kira atau lebih dekat pada seni rupa ya. Sama dia disebut seni ketujuh karena dia tidak dalam gerombolan seni murni yang harus memerlukan teknologi teknologi lensa itu namanya ya kan gitu. Jadi sama, hanya medianya yang berbeda gitu. Ah, karena medianya berbeda sebagaimana juga alat komunikasi kan gini, karya seni ini atau film maupun sastra ini kan untuk dikomunikasikan atau untuk disampaikan kepada apa audiens, kepada publik, kepada penonton, kepada pembaca kan gitu kan. Nah, semakin dia komunikatif tetapi juga memberikan nilai-nilai, penyadaran nilai-nilai, dia juga memberikan hiburan, dia juga memberikan pengetahuan, maka itulah yang disebut bermutu. Kira-kira kan gitu pengertiannya. Nah, film kan gitu, semakin komunikatif, semakin memberikan hiburan, semakin memberikan pesan moral, sebenarnya begitu nilai-nilai tadi, maka itulah yang disebut film bermutu. Kan gitu. Nah, Hmm. bedanya adalah novel atau ya karya sastra novel itu karena medianya tulisan, dia memberi ruang yang lebih luas untuk pembacanya menghayal, menghayal dan itu sehingga uh,
itu dari satu sisi. Nah, karena dia tidak disertai ilustrasi gambar, eh, maka diperlukan kata-kata yang bisa menuntun pembacanya untuk apa? Menangkap apa yang ingin dikomunikasikan, kan gitu. Ya. Di film, tumpuannya adalah bahasa gambar, ya. Jadi bagaimana sebuah gambar berlangsung efektif, tidak membosankan, apalagi ya, nanti berkaitan dengan durasi dan sebagainya, tetapi kemudian menangkap sama orang menangkapnya, terhiburnya, mendapatkan manfaatnya sama dengan ketika membaca novel, misalnya sama-sama Pramudia. Oh, kalau lihat novelnya, saya harus sama dong, apa bahkan kalau perlu lebih dong karena divisualkan kan gitu, harus lebih untuk. Nah, tentu saja ketika jadi film dan orang kecewa, nah itu tadi bisa disebut itu kegagalan atau itu kekurang mampuan bagaimana memvisualkan sebuah karya ke dalam film. Nah, itu kalau disebut tantangan. Tetapi kan kembali lagi, membuat film yang nggak usah dari karya sastra, mestinya kan juga sama ukurannya, yaitu sebuah karya yang memberi dampak hiburan, memberi dampak seni, memberi dampak pengetahuan. Kan begitu? Sama. Jadi ketika seorang membuat film, meskipun tidak usah dari sastra, dia dimulai dari sinopsis, dari skenario, dari apapun, tetap mestinya sama, memberi manfaat, memberi itu dan tiga. Nah, justru dengan dari karya sastra, dia mestinya punya modal lebih awal. Tadi saya punya modal lebih kuat karena sudah ada bahan ini ceritanya nih. Jadi novel tinggal bagaimana dia menjadikan itu skenario, skenario dijadikan panduan untuk membuat film yang tadi komunikatif dan sebagainya. Nah, kalau ngomong lebih sulit membuat gambar, lebih sulit. Ya enggak, ini kan soal media. Media itu kan sulit. Kalau saya pelukis disuruh tulis sastra ya ya pusing, bingung karena sama. Tetapi karena saya seorang penari, maka ekspresi seni saya wujudkan dalam bentuk gerak tubuh kan gitu. Kalau saya pelukis saya wujudkan dalam bentuk seni rupa. Kalau saya sastrawan saya ekspresikan dalam bentuk tadi kayak buku. Kalau saya sinema sinema apa sineas, ya saya tuangkan dalam bentuk film yang ilmunya disebut sinematografi itu kan gitu sama aja. Nah, sehingga menurut saya sama aja. Nah, makanya tadi saya ulang lagi, Asrul Sani itu sastrawan, sutradara film juga. Arvin Senior itu sebelum itu adalah KPKP dan segala macam itu, gitu loh. Jadi itu satu kesatuan. Tetapi, nah kemudian kita lihat juga apakah sutradara yang kemudian filmnya sebutlah gampangnya ya lebih bermutu atau tidak bermutu itu juga yang merangkap sastraan atau tidak. Nah ini masih jadi perdebatannya Mas Ares tadi ya yang nanyakan kritik ya. Tapi kalau kita lacak ya ada juga orang yang langsung ke film tidak usah melalui melalui sastrawan. Eh Misalnya kita sebutlah Teguh Karya sebenarnya tidak persis lagi karena tapi sebutlah dia lebih lebih sedikit karya sastranya sebelum jadi film gitu ya. Dia kan berteater juga gitu ya. Nah, tetapi karena ketika dia menulis skenario ataupun bahkan menulis skenario di dalam kepala karena dia tidak ahli menulis, tetapi dia sangat artistik kan. Artinya saya sebut begitu karena sudah ada buktinya nyata gitu ya. Filmnya sangat-sangat artistik, luar biasa. Nah, lalu Arvin Senur, semuanya adalah sastrawan dan masuk dalam kategori-kategori sutradara-sutradara yang eh, yang karya-karyanya lebih lebih bisa kita anggap lebih baik lah kan yang menang Piala Citra yang menang apa kan mereka seringnya gitu ya dibanding misalnya sutradara-sutradara yang tidak punya basic sastra meskipun jangan dibalik juga enggak itu punya basic sastra juga filmnya enggak mutu kan nanti nanti enggak begitu ya tapi maksud saya ingin menjelaskan itu jadi eh, kalau ada orang yang ragu-ragu mengangkat karya sastra hebat dalam tanda kutip ya, itu justru karena dia tidak ingin eh, atau tahu diri lah sebutlah begitu karena bahasanya kayaknya belum mampu. Atau eh, sebenarnya pertimbangannya bukan karya baiknya sastra itu, misalnya saya sebut contoh aja lah. Dia mengangkat karya Dilan itu motivasinya bukan ingin eh mengangkat karya sastra itu misalkan film karena Dilan ini di laris novelnya sama dengan Laskar Pelangi itu novelnya laris. Nah, boleh saja dia berpikir supaya penonton puas dengan Laskar Pelangi, tetapi jangan-jangan hanya ingin nebeng aja pada popularitas novel itu kan gitu kajian kita jadinya. Nah, Betul, betul. sehingga
Nah, bagaimana orang yang nebeng disebut lebih berhasil dari orang yang ragu-ragu? Kan begitu, kira-kira begitu. Harusnya ya kan? Orang nebeng aja dia. Bukan Iya, dia iya. berhasil, enggak dia nebeng larisnya novel itu kok, novel itu sudah laris dulu gitu. Eh, gitu, tahu ya maksud saya ya, apa, kira-kira gitulah Mas Eros. Ya itu ini kasusnya kan ketika karyanya memang sudah besar, ketika itu diminta untuk diadaptasi kan bebannya bagi si filmmaker, wah jangan-jangan film saya meruntuhkan image kebesaran dari karya itu sendiri. Cuman ini kita ada sekitar 10 menit lagi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Mas. Saya mau balik ketika karyanya memang laku, tapi sebenarnya karyanya di sastra itu biasa-biasa aja, tapi filmnya bikin sukses. Contohnya film dari karya Habibur Rahman ya. Memang itu kan apa dia kalau penjualan buku terbanyak itu apa bestseller ya, yang ayat-ayat cinta. Kemudian diadaptasi Ya, oleh ya. Hanung eh, dan itu menjadi salah satu film yang penonton terbanyak awal-awal waktu itu kembali. Cuman kan Hanung sendiri dalam mengadaptasi dia nggak suka sebenarnya ceritanya, sehingga si salah satu tokoh Kristen Koptiknya itu dia nggak mau hidup bahagia happy ever after seorang laki-laki punya istri banyak tuh nggak mungkin gitu ya. Kira dibunuh, maksudnya tokohnya dibunuh dibikin mati gitu kan. Berarti dia membuat sebuah modifikasi terhadap cerita dari karya sastra itu. Nah ini juga sama dengan si ini Mas Salman Aristo ketika dia diminta untuk mengadaptasi Laskar Pelangi kan dia juga tanya sama si apa penulisnya Laskar Pelangi, dia juga tanya bahwa ini karya mau dibikin mirip atau gimana, kalau dibikin mirip tentu kamu ngapain, kata si ini, harusnya kamu bikin karya yang beda, film ya film walaupun mengadaptasi karya sastra saya, karena kalau orang mau nonton film yang sama persis dengan karya kan nggak menarik. Filmnya karya kamu sendiri, kamu tulis aja lah, pokoknya adaptasi dari Ya. sini. Jadi ada pembicaraan begitu tuh Mas Akris di balik sebuah proses adaptasi skenario film, skenario apa karya sastra menjadi skenario film. Kemudian filmnya justru membuat karya itu menjadi terangkat. Ada juga beberapa di karya sastra Inggris yang banyak difilmkan kayak Pride and Prejudice itu memang sebenarnya itu kayak biasa-biasa aja ceritanya, tapi ketika banyak difilmkan itu menjadi populer novelnya. Nah, ini menurut Mas Aglis sebagai penulis kita apanya nih yang mau dikritik nih kira-kira? Iya, saya ceritakan sebuah ilustrasi ya. Ketika film Ayat-Ayat Cinta itu dengan tadi dengan Hanung mengatakan itu, ah, sadari saya ketemu Khairul Umam namanya. Sekarang Ya, udah almarhum. Tapi tahu ya Mas Eros ya, Khairul Umam itu tahu-tahu. sutradara juga. Waktu itu habis Ayat-Ayat Cinta itu dia membuat film apa itu Mas judulnya? Yang Adalah Hanung. dari novel juga kan? Iya, iya dari Yang novel. mirip-mirip gitu ya. Nah, Nah, tapi yang ingin saya ceritakan begini. Ngobrol-ngobrol kita, Mas. Lis, kalau orang bikin film, lalu diterjemahkan suka-suka, ya gampang. Yang benar itu bikin film, ya sama dengan bukunya. Itu kalimat Khairul Umam. Makanya mungkin secara alur ya, secara apa dan sebagainya, mungkin saya lupa detailnya, tetapi Khairul Umam punya prinsip kalau saya mengangkat sebuah buku ya sama dong dengan bukunya. Kalau kalau mau dirubah-rubah ya gampang aja, ngapain ngangkat buku. Itu pendapat ya, itu saya ceritakan. Ini pengalaman empiris gitu ya. Nah, apa? Tapi memang kebiasaannya itu apa sutradara merasa tadi buat apa? Kalau gitu tulisan aja. Nah, ini tadi kan saya bilang, loh ini memang media yang berbeda. Ya, yang satu media apa gambar hidup, yang satu media tulisan. Nah, tetapi mengadaptasi itu kan bagaimana mengalihkan media dari sini, tetapi bisa membuat paling tidak sama itu dalam artian bukan bukan sama bentuknya, medianya aja lain kan ini tulis ini itu. Sama itu nilai-nilai yang di sana sampai ke masyarakat dengan porsi yang sama. Keindahannya punya nilai yang sama sebagai barang dagangan karena kita ngomong film dan sebagainya juga punya tingkat kesuksesan yang sama. Syukur-syukur malah meningkat kan gitu. Nah, sehingga
ketika itu tidak sama, terutama dalam kaitan tadi nilai-nilai pengetahuan, komunikasi dan sebagainya, dengan sendirinya memang kalah dengan sastranya atau si sutradara itu ya tidak cukup memahami pengarangnya kan gitu. Tetapi kalau dia berhasil, oh berarti berhasil itu bukan artian hanya sukses ya Mas Eros ya, ya teman-teman ya, Iya, bukan hanya sukses itu. Ya, ya, oh berarti sutradaranya sangat paham. Nah itulah ketika siapa itu Akira Kurosawa membuat film Run yang diangkat dari apa William Shakespeare ya. iya. Ah, dari karya sastra William Shakespeare itu ah, ah, apa itu judulnya filmnya jadi Run lah. Padahal itu cerita sudah banyak dibuat di mana-mana. Nah, akhirnya dinobatkan Akira Kurosawa lah yang mampu menerjemahkan novel William Shakespeare itu. Judulnya apa itu? Dari Populer kok. Macbeth ya. Macbeth ya kan. Akhirnya kritikus mengatakan, tadi kan Mas Eros pengennya bagaimana mengkritik, sehingga saya ngutip kritikus saja. Sebenarnya kan kita boleh aja, nggak usah kritikus juga boleh, mahasiswa-mahasiswa boleh menanggapi gitu ya. Ah, ah, Kritikus mengatakan bahwa hanya baru Akira Kurosawa yang mampu menerjemahkan Macbeth dalam bentuk film melalui film Run, gitu kan? Film Run kan luar biasa itu. Nah, cerita ini untuk tadi menjawab atau kita berdiskusi Mas Eros untuk tadi bahwa ya Pak ada nah itu kan berarti ya memang apa si Akira Kurosawa hebat sama dengan si William Shakespeare. Shakespeare kan gitu atau paling tidak hebat di bidangnya masing-masing yang satu membuat film Ya. satu membuat sastra lalu ada orang yang memfilmkan Macbeth atau mendramakan apa-apa loh kok saya nggak dapat cerita yang seindah Macbeth, saudara. Ya itu berarti memang dia kurang mampu. Kira-kira gitu, Mas. Jadi tetap patokannya soal apa kemampuan mengekspresikan diri di dalam media yang dia pilih. Kemudian dia memilih film. Nah, media film itu kan eh juga sebagai karya seni kan juga ada estetika, ada semiotika, ya. Kalau di sastra disebut metafora-metafora, kosakata, bahasa, selain yang plot, struktur, apa alur dan sebagainya, karakter dan sebagainya. Kan ada nuansa-nuansa itu di film. Hmm. Kan banyak itu mahasiswa mempelajari. Eh, Membaca semiotika atau tanda-tanda dari film. Karena film juga dia bahasa sastra juga yang tidak mesti vulgar kalau orang berantem harus tabuk-tabukan kan gitu kan. Semakin dia banyak metafora, semakin dia pakai bahasa semiotika, maka dia relatif bisa universal, bisa abadi, bisa lama. Nah, itu sering disebut menandai kualitas sebuah film. Nah, kalau para kritikus kan gitu melihatnya. Nah, semakin film itu meskipun meledak, dilihat sekali udah bosen, besoknya nggak perlu lagi karena semuanya sudah paham, kita ya itu kurang gitu ya, kurang kurang lebih berkualitas dibanding yang saya sebutkan tadi kan gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi tinjauan saya tetap sama yaitu Ya itu tadi kalau yang tidak itu ya memang dia tidak menyamai kemampuan dia memilih media film tapi tidak mampu menyamai kemampuan Habibur Rahman ketika bikin novel. Nah, sebaliknya juga. Nah, Habis Saya Cinta itu kan tadi kritikus mengatakan Hanung dianggap gagal lah atau mau rubah-rubah senanya. Habis itu kan Habibur Rahman jadi sutradara sendiri untuk novel berikutnya, ya kan? Nggak Iya. tahu karena dia domainnya, makomnya, fitonya di sastra. Nah, sok tahu nih, film saya sutradarin sendiri biar sama dengan bukunya, malah nggak laku filmnya. Nggak Kan gitu laku. Mas Eros ya. Iya, Saya betul. pakai bahasa yang gampang dipahami aja lah, nggak laku. Ada kalah dengan ayat-ayat cinta, kan gitu sejarahnya. Betul, Oke betul. Mas Eros. Iya, terima kasih Mas Agris. Jadi ini menarik ini. Ada beberapa sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, Dekarisme. Ya, bahwa film dan karya sastra sama aja ya, Mas. Yang penting apakah sebuah karya itu mampu memberikan karya yang bagus itu harusnya mampu memberikan kita nilai-nilai yang membuat kita berpikir dan setiap membaca atau menontonnya dapat hal yang baru. Nah, itu makanya. Dan di mana kita bisa tahu film yang bagus biasanya di festival dan lewat kritik film. Kalau jumlah penonton itu film hiburan. Semakin banyak jumlah penontonnya, berarti filmnya semakin menghibur. Nah, ini dua kategori kesuksesan yang berbeda ya. Sukses secara komersil dan sukses secara karya seni. Nah, terus kemudian juga ada beberapa tadi
mungkin kita sudah dengar semua bahwa proses adaptasi itu ada ini ya, tarik ulur antara si penulis karya sastranya dan si interpretasi dari pembuat filmnya sendiri. Kadang film lebih bagus dari karya sastranya, kadang justru film membuat karya sastranya tidak lebih bagus. Atau jadi, oh cuman begini toh karya sastranya karena filmnya. Kan ada fenomena seperti itu. Bahkan ada juga si penulis karya sastranya menurutnya dia bisa bikin film lebih bagus daripada sutradara film yang sudah mengadaptasi karya ternyata tidak lebih bagus. Contohnya Habibur Rahman tadi. Ketika Ayat-Ayat Cinta 2 itu dia bikin sendiri jadi film, ternyata tidak sesukses Hanum gitu. Nah, hal-hal kayak gitu eh, fenomena yang kita lihat dari permasalahan sastra dan film, dan sastra film ini adalah sejak film pertama kali ada di Indonesia. Jadi, oke, kita buka ke sesi tanya jawab ya Mas Aklis ya. Kawan-kawan semua silakan kita buka 3 Oke. penanya ini. Kalau ada silakan tunjuk tangan. Ini pada grogi sama Pak Aklis ya. Pak Aklis Ayo ini dong, asik ini loh. Ini iya, salahnya ini kan gini. Diani ini, gak diajak Mas Agus ke sini. Kalau di sini pasti seru ini. Ya, saya sedang karena gini loh. Kalau teman-teman mahasiswa nanya, ya itu saya artinya sesuai kebutuhan kan, sesuai Ya, kebutuhan sehingga waktu yang kita sediakan untuk Zoom ini jadi efektif. Kalau saya ngomong sendiri panjang-panjang, nah itu apa nanti ya ngomongin film kan 25 tahun juga nggak selesai itu. Itu Mas Eros ya. Apa ya, tapi betul kalau baik. nanya kayak tadi saya senang karena Mas Eros langsung nanya oke kebutuhannya gitu. Nah, sekarang teman-teman nih dari mahasiswa apa problem di apa? Karena gini, tadi berkali-kali Mas Eros bilang kritikas kritikas kritikas. Saya ingin Ya, ingin nambah ini ya. Hari ini karena tiba-tiba film sebenarnya suasana negeri ini adalah sedang mengabdi pada kekuatan modal, kapitalisme liberal, atau kita sebut kemudian di sini adalah oligarki, maka berbagai kebijakan, berbagai bahkan bukan hanya kebijakan, cara berpikir kita akhirnya mengacu kepada industri, kepada nilai komersial, UUD bahasa kampung saya, ujung-ujungnya duit. Sehingga paradigma yang kita bangun, itu akhirnya semuanya ke sana termasuk ketika kita mengulas film, termasuk ketika kita menyelenggarakan film, termasuk ketika kita mengelola film. Tadi kan sudah saya ingatkan. Nah, akhirnya film hanya dilihat sebagai barang industri. Nah ini, ya kalau hanya dilihat ini, mestinya nggak usah ada lagi fakultas apa film, universitas yang peduli film. Kan kalian belajar soal ilmu film. Ya kan kalian akan memperdalam untuk tadi menjadi kritikus. Film melihatnya sebagai pengetahuan, baik sebagai sumber pengetahuan maupun temuan-temuan pengetahuan. Ya, kemudian film sebagai karya seni, estetika yang memberi kesadaran bukan hanya keindahan tetapi juga nilai-nilai, penyadaran kemanusiaan. Nah, kita juga tidak menafikan bahwa film juga produk industri. Nah, itulah gunanya ada fakultas film, ada mahasiswa film, ada kajian-kajian dan sebagainya. Tadi saya sih membahas sejarah perfilman itu sendiri. Kenapa dikatakan sebagai karya seni budaya dan industri dan sebagainya itu karena memang merupakan nah kalau hari ini saya sebenarnya menimpali Mas Eros. Kalau hari ini bukan saja penyelenggaraan perfilman, bahkan otak kita juga seakan-akan sudah terbentuk paradigma melihat film atau penyelenggaraan perfilman itu benar-benar dominasinya adalah kepentingan liberal industri. Maka kita bicara ketenaga kerjaan artis, kita bicara box office, kita bicara ini dan sebagainya. Nah, kalau festival itu akhirnya hanya menjadi flexing-flexing, ya nggak ada pengaruhnya itu. Anda dapat Piala Citra 5 kali hari ini nggak berubah, honor Anda tetap apa besoknya juga hilang beritanya berbeda dengan dulu gitu ya. iya Ilustrasinya betul. begitu. Nah, karena ini apa kemasannya semua diarahkan untuk kepentingan industri, oligarki. Nah, maksud saya mengatakan ini, nah ini kan teman-teman ini harapan untuk mengembalikan marwah perfilman, nah itu dari kalian, mahasiswa, dari kampus, dari mana lagi coba? Masa dari orang Pati yang dari kampung, yang biskupnya sekarang juga nggak ada kan gitu. Ya dari kalian semua ini yang bisa membangkitkan
apa menuju kepada kita yang sebenarnya. Nah, kenapa ini penting? Saya tambahin Mas Eros ya. Kenapa ini penting? Ya, film itu kan tadi gambar hidup audiovisual dan hari ini ya kita bicara film bukan hanya di bioskop ya kita sebagai sebuah gambar hidup sebagai sebuah gambar bergerak hari ini kita zoom ini adalah dari film yang teknologinya dimulai dari teknologi lensa hari ini belum berubah itu yang ada di handphone anda itu semua lensa itu yang ditemukan oleh Ibnu Haytham itu apa ilmuwan Muslim menjelang tahun 1000 atau berapa itu dari Persia itulah penemu lensa pertama yang kemudian dilanjutkan Eddie Edison yang kemudian baru menjadi ilmu sinematografi itu kan baru tahun 1885 ketika Lumière bersaudara di Perancis memperkenalkan proyektor itu Ya. kan. Nah, jangan salah jadi penemunya adalah itu di Google bisa dibuka itu Ibnu Haytham dari Persia gitu ya. Nah maksud saya sejarah yang panjang film itu juga menambah pengetahuan kita dan kalau hari ini tadi saya sebut film menjadi peranata sosial kita. Bayangin di handphone kita bisa lihat film di apa itu platform tuh apa OTT Netflix dan sebagainya. Belum lagi yang lama-lama di televisi, di VCD, di Videotron, gantinya layar tancap di jalan-jalan, di bandara, bahkan Anda dioperasi di rumah sakit aja, ruangan Anda dipasangin TV itu, dipertunjukkan film kepada kita. Sehingga film benar-benar merasuk di otak kita, membentuk perilaku kita, membantu pikiran kita. Bayangin, kalau film itu kemudian isinya racun, kan gitu. Bayangin kalau film itu isinya penyesatan, atau paling tidak memberi nilai, tadi ya, nilai itu. Ya, justru tuh mahasiswa ini, nah, saya memang Mas Eros tahu tuh, saya agak memprovokasi dikit-dikit. Nah, untuk bisa ini kan harapan kita hanya dari kampus, karena di sanalah dibentuk intelektual intelektual termasuk untuk mencermati film ini. Gitu Mas Eros kira-kira. Maka silakan bertanya. Ayo kita diskusi lah, gak usah bertanya cara menjawab, kita ngobrol lah. Gitu. Ya, ayo silakan bertanya. Yang di ini juga boleh. Nah, boleh banyak nih. Satu, dua, Nah, tiga. Yang di Zoom juga boleh bertanya. Silakan ini dimasukin ke kolom chatnya aja nanti saya bacakan pertanyaannya. Ya, mulai dari yang ini dulu. Dari sini satu, dua, tiga. Ya, silakan. Maju ke depan biar kedengeran ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya. Perkenalkan Pak Kris dan teman-teman Bapak Ibu. Nama saya Nurul Faidi dari jurusan Sastra 2021. Izin bertanya mengenai menjadi seorang kritikus film. Sebagai seorang yang mengkritik film, adakah cara tertentu untuk menentukan bahwa beberapa elemen ini cocok untuk dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam film? Jadi kayak elemen yang ada di novel ini cocok atau tidaknya dimasukkan ke dalam film? Mungkin itu saja Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Izi. Kita tampung tiga pertanyaan dulu ya Mas Aklis ya. Ini ada yang kedua, ini ada yang ketiga. sampai saya diingetin Mas itu ya, Ya, sambil dan saya diingetin catat, Mas saya Eros ya catat. kan. Oke, tadi tentang kritik film. Oke. Iya, cara mengkritik film dari intinya. Adakah yang khusus dari elemen film yang perlu dibahas? Ya, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Agnes, teman-teman semua, Bapak Ibu. Nama saya Adi Agnes dari Prodi Sastra Inggris, angkatan 22. Saya sebenarnya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, eh, dalam membuat film, apakah terutama adaptasi dari novel ya Pak dan Bapak Ibu teman-teman semua, apakah ada kesulitan dalam mengadaptasi suatu film dari sebuah novel? Itu pertanyaan pertama saya. Dan pertanyaan kedua saya sebagai ketua sinematik Bapak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda di Indonesia terhadap eh, perkembangan film ke depan? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga ya. Udah dapat ya Mas Aklis ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada artis yang sudah memberikan pengetahuannya. Sebelum bagi saya tentang Ya, audionya. Baiklah. dari Inggris jadi pada contoh ini berkaitan dengan adaptasi dari film dari program. Jadi selama ini kita saya nonton banyak sekali ada perubahan komunikasi yang dilakukan oleh sutradara sehingga membuat jauh berbeda. Ya, nanti jelasin Mas Eros. Di saya enggak. Akhir penyebab di Dragon Ball ketika diadaptasi menjadi Dragon Ball Jepang itu jauh berbeda lagi. Nah, kira-kira bahwa apa sih faktor yang pertama yang membuat adanya komunikasi cerita dari karakter menjadi entah itu bahan cerita atau penjualan dari adegan-adegan tinggi buat cerita itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, Surprise, ada Ya. tiga pertanyaan, ada tiga penanya, tapi pertanyaan kayaknya empat. Jadi saya ulang pertanyaannya supaya ini ya Mas Agus ya. Terutama yang terakhir sama sekali nggak dengar saya. Oh, yang terakhir nggak dengar ini. Yang Ah, terakhir itu pertanyaannya ini dari Raihan. Pertanyaan itu kenapa perubahan atau modifikasi yang dibuat oleh sutradara film yang mengadaptasi karya tersebut jauh kadang-kadang dari karyanya. Contohnya tadi dia ambil Akira Toriyama itu Dragon Ball ketika itu kan komik ketika dia adaptasi jadi film yang live action kayak jauh ceritanya tokohnya pengembangan tokohnya juga jauh. Nah, mungkin ada juga film-film yang lain seperti itu. ya nanti. Oke. Oke, yang pertama itu cara khusus. Ada nggak cara khusus dalam kritik film? Apa elemen khusus di film yang harus kita sorot dalam kita mengkritik film? Itu dari Faizi, dari Raflis. Kemudian, ya, apa kesulitan dalam mengadaptasi Ah, novel ke film? Kemudian, apa harapan Mas Agris sebagai ini direktur Sinematek kepada generasi muda untuk perkembangan industri film? Gitu, Mas. iya. Ya, oke, Mas Rehan ya pertama ya. Ya, saya Ya. kalau makanya ini gara-gara dia ini nggak ngundang saya ke situ. Kalau ngundang saya ke situ kan saya ngerti tadi namanya siapa apa tuh. Krisan ya. Oke, ya ya bercanda ya. Ya. Ya, sebenarnya gini, apa teori kritik film kalau dikatakan caranya, kalau toh kemudian kita memakai teori, ya teorinya sama dengan teori orang menulis. Kalau dia kritiknya berupa tulisan, kalau kritiknya berupa YouTube, ya sama alurnya seperti kalau kita membuat konten yang supaya menarik, maka perlu plot ngomong begini, orangnya tampil dan sebagainya gitu ya. Caranya itu cara medianya, ya. Terus sehingga kemarin ada ilustrasi begini. Jadi karena kita lama ini di dalam industri perfilman kita atau di dalam tradisi perfilman kita, ya di dalam tradisi perfilman kita, kritik film sudah mati, sebutlah begitu, saya sebut sudah nggak ada. Maka kemarin ketika ada di teman-teman muda di YouTube ini apa mengulas film sebutlah begitu, mereka itu tadi membuat semacam apa aturan atau batasan-batasan bahwa yang disebut kritik film adalah begini-begini yang ditanyakan dari Mas Krisan tadi gitu ya. Hmm. Itu saya bilang ya itu kritik film sekarang ya yang ada bentuknya itu seperti YouTube itu yang memang maki-maki apa kan gitu kan. Nah, itu kan gitu. Nah, lalu tentu ya untuk menjadi kritikus film yang baik sebutlah begitu memang ya harus tepat menggunakan media yang digunakan. Kalau dia media tulisan, maka ya akan lebih baik kalau tulisannya itu mengalir, tulisannya menarik. Kalau jurnalistik ada rumus 5B1H, kalau opini
yaitu yang penting-penting di atas. Kalau untuk majalah wanita perlu bahasa yang mendayu-dayu, itu kan teknik penyampaian biasa kan gitu. Makanya warna-warna majalah itu juga lain. Kalau majalah gadis pakai bahasa yang lincah karena pembacanya gadis-gadis, bapak anak muda. Kalau majalah Femina halus mendayu-dayu. Kalau Kartini misalnya nih itu cenderung cerpen-cerpennya karya sastranya ya mendayu-dayu ya agak kampungan dikit karena segmen pembacanya lain kan. Tapi kalau kalau Horizon itu sastra banget, kalau Kompas begini dan seterusnya. Nah itu kan soal bagaimana ketepatan sampai kepada sasarannya. Keindahan itu kan semacam itu ya. Bagaimana komunikatif gitulah. Nah, begitu pun juga di film. Nah, akan begitu juga. Nah, sekarang kita ngomong kritik film. Ya sama. Teknisnya adalah bagaimana kalau Anda dalam bentuk YouTube, bagaimana dituangkan dalam konten yang kita anggap atau kita anggap akan menarik alurnya, kameranya, angle-nya, audionya yang jelas. Kan gitu HD. Itu dari segi teknis. Ya, sama dengan nulis juga gitu. Nah, dari segi isi, dari segi substansi yang mau ditanyakan kan itu juga sebenarnya. Tapi saya duluin sengaja dari itu supaya ya dari segi itu ya intinya gini, kritik itu kan kita melihat dengan kritis. Itu aja. Kritis itu artinya kita peka. Semakin kita punya banyak pengetahuan, semakin kita punya banyak perasaan, ya, berarti kita akan peka melihat sesuatu, lalu kita bisa menyampaikan bahasa itu. Jadi intinya gini, makanya saya sering nggak setuju tuh kalau ada orang dihina jangan baper loh, baper itu penting. Salah satu seniman itu nilai lebihnya adalah penuh perasaan. Estetik itu dimulai dari penuh perasaan, ya. Makanya seniman-seniman itu lebih cepat tersentuh melihat pengemis di jalan. Hatinya tersentuh. Lalu dia melukis kalau dia pelukis. Kalau dia sastrawan, dia menulis. Dia melihat ketidakadilan, dia lebih cepat tersentuh. Nah, kalau Anda dilatih dilarang baper, nah Anda makin hilang perasaan. Nah, kalau hilang perasaan, Anda untuk ya gimana? Pacar selingkuh aja ada. Nggak baper jadinya. Padahal yang kita butuhkan adalah cinta. Gitu ya kira-kira ya. Jadi memang tapi saya pakai istilah baper tapi karena itu sering jadi kosakata sekarang tuh jangan baper jangan baper. Enggak. Ya. Jadi satu tadi untuk menjadi kritikus adalah Anda harus mempertajam perasaan Yang baik ya. gitu ya. Kemudian bagaimana ketajaman perasaan itu disertai oleh akal, pikiran. Sering disebut tuh akal sehat gitu ya. Ketiga, pengetahuan. Nah, itu kan intelektual sebenarnya gitu supaya kelihatan sangat sistematis saya karena ngomong di depan mahasiswa kan harus begitu. Satu, dua, tiga, AB gitu ya. Nah, Iya, tapi iya. intinya gitu, ilmu, keilmuan. Nah, keilmuannya tadi ya meliputi karena kritik film ya ilmu film. Ilmu film sering disebut sinematografi. Ya kan? Sehingga ya mau tak mau kalau pengen kritik film dan dianggap kritiknya tadi lebih lebih komprehensif ya oh sinematografi itu filmnya maka Anda bisa menilai oh yang disebut high angle itu adalah kamera dari atas di dalam tradisi film high angle itu menggambarkan apa sih karena kameranya dari atas gambarnya di bawah maka sering menggambarkan orang tertekan nah, kan gitu ah kalau kamera dari bawah low angle objeknya di atas oh itu memperlihatkan orang sombong nah sehingga Anda bisa menjadi kritikus yang detail. Wah, penuh tadi apa saya bilang tadi semiotika. Film ini gambar-gambarnya selain artistik dengan komposisi yang indah, yang penuh simbolik, yang apa dia bagaimana dengan tepat menggambarkan orang sholat tiba-tiba di imajinasi kita benar-benar menghadap kiblat, bukan kebalik, menghadap tidak kiblat. Nah, ini semua dituangkan di dalam simbol-simbol film yang mestinya kalau film itu tadi perfect gitu ya. Nah, itu sampai kepada penontonnya. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana menjadi kritikus yang baik? Ya, ketika pengetahuannya makin banyak, perasaannya makin tajam, kepekaannya maka dengan sendirinya karena dia punya kemampuan menulis kritik lewat tulisan, dia punya kemampuan menyampaikan kritik lewat YouTube atau lewat audiovisual, maka yang disampaikan itulah menjadi kritik yang bagus ya. Dan jangan salah, di dalam perkembangan film maupun sastra, peran kritikus itu luar biasa. Khairil Anwar itu menjadi top karena Habib Yasin. Kan kita semua tahu itu, ya kan? Termasuk apa itu? Film film novel apa ini?
eh, novel Inggris juga itu novel ah, apa Don Quixote atau yang apa itu justru populer ketika orangnya udah mati, sastrawannya sendiri mati, udah miskin tuh, ya. Tetapi berkat kritikus, novel itu menjadi salah satu dari novel Inggris yang ter terpopuler sepanjang sejarah. Gitu Mas Iksan ya. Jadi tadi kalau ngomong detailnya ya pekakan perasaan, gunakan akal, tambah pengetahuan, lalu kuasai media yang ingin kendaki. Kalau Anda menulis ya kuasai teknik menulis kan gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia, kuasai bahasa Indonesia. Kalau pengen menulis kritik dalam bahasa Inggris, ya kuasai bahasa Inggris kan itu normatif. Begitupun juga kalau pengen kritiknya melalui film dan seterusnya. Terus yang kedua, apa Mas Eras tadi tentang generasi muda ya? Ya, Maksudnya generasi muda. ya kan hidup ini memang sambung menyambung dari orang tua ke generasi muda. Nah, ya harapan kita gini, hidup ini nanti nanti kaitannya dengan film ya, tapi saya ingin ingin substansinya kan memang terdiri dari masa lalu, hari ini dan untuk yang akan datang. Generasi muda adalah diharapkan berbicara pada hari ini atau berbuat pada hari ini juga untuk eh, menuju ke masa depan, kan gitu. Nah, Anda sebagai apa? Sebagai mau sebagai politikus, mau sebagai seniman, mau sebagai pembuat film, apa mau tak mau, yaitu tadi menyadari masa lalu atau jas merah istilahnya atau mempelajari bukan berarti harus nostalgia terhadap itu untuk diterapkan hari ini tetapi punya visi semuanya ini juga ke arah depan. Hari ini kita masih bicara begini, tapi pikiran kita kan sudah AI. Nah, ke depan kita harus berpikir AI bagaimana ini dan sebagainya kan gitu ya. Nah, begitupun juga nah, tetapi apakah ketika kita hari ini sudah AI, bukan lagi bukan lagi kita harus ceramah begini, kita bertanya aja sama robot, kan bisa begitu. Nah, tetapi yang kita bicarakan itu semua, bahkan AI sekalipun itu kan juga berangkat dari referensi-referensi, dari data-data, dari sejarah yang dipandu dengan algoritma apa itu, gitu kan? Yang menyerap dari data-data yang disimpan di digital komputer itu, kan gitu. Sehingga kita juga perlu juga mempelajari yang kayak hari ini kita bicarakan, sejarah sastra gimana, supaya tadi menuju masa depannya kita tidak melenceng ya. Kalau kalau tidak kita pelajari maka tadi membuat nasi kita sudah hiruk pikuk nih sekarang bisa membuat nasi padang, nasi liwet, nasi itu tapi tiba-tiba lupa bahwa nasi itu terbuat dari beras kan gitu saya ilustrasi saya tadi. Nah, jangan lupa kita sudah hiruk pikuk jadi kritikus film, jadi pembuat film, jadi kritikus sastra kita lupa bahwa film itu tadi punya tiga peran fungsi bahkan dari sejarahnya yaitu sebagai pengetahuan, sebagai karya seni dan sebagai barang dagangan. Gitu Mas. Nah, pengetahuan semacam ini akan menjadikan Anda Habib Yasin nanti. Habib Yasin dari Padang juga bukan? Iya. Iya kan? Terus yang ketiga, yang terakhir apa Mas tadi Mas? Mas Eros. Iya, yang terakhir tadi kan ini ya kalau si Rehan tadi kan pertanyaan yang modifikasinya jauh. Udah sih Mas, udah jawab semua. Iya Tapi ya, ada kayaknya itu ya menyatu dengan itu ya, ya iya sekitar. menyatu. Cuman ini ada pertanyaan yang di Zoom ini Mas Agnes kayaknya agak teknis nih. Hmm. Jadi apa hal yang dari Fahru Rozi? Apa hal yang dapat saya lakukan untuk menemukan alasan di balik perubahan elemen di film setelah dia mengadaptasi karya sastra? Ya, itu ya. Ya, kemudian Ya, apa ini bisa jadi bobot kalau research present itu nanti. iya. Pokoknya itu aja. Ya karena medianya lain. Yang satu media sastra atau media tulis. Kalau sebelah sastra tulis ya ini ya. Yang satu media gambar. Jadi gini, saya kasih ilustrasi ya. Di dalam novel, ketika misalnya gini, ada sebuah cerita orang mau naik kereta api dari Padang, nggak tahu Padang ada kereta api nggak, atau ya, gitu ya, naik mau beli tiket misalnya gitu, tiket bis nih mau ke Jakarta. Ya, di dalam novel harus digambarkan saya membeli tiket untuk 3 orang gitu ya. Itu kan harus tertulis supaya orang tahu kalau di dalam sastranya kan begitu. Nah, di dalam film tidak perlu. Jadi cukup dialognya itu kayak gini. 3 orang tokoh ngomong, tapi di dalam gambar itu sudah ada jurusan Pariaman. Ya kan visualnya kan sudah ada di loket itu. Eh, itu apa jurusan Pariaman berangkat jam sekian stasiun kereta api apa terus di latar belakang sudah ada suasana kereta api sehingga dialognya cukup dengan 3
orang sudah tahu bahwa dia maksudnya adalah membeli 3 tiket untuk jurusan Pariaman, gitu ya. Nah, sementara di dalam sastra ini kan harus dijelaskan semua, lokasi tadi, harga tiket tadi dan sebagainya. Jadi alasannya memang harus dirubah karena medianya berbeda, kan gitu. Nah, tetapi itu tadi substansinya sama, yaitu film. Dengan tadi media hidup, tetapi juga harus karya seni, estetika dan sebagainya, sastra juga begitu. Jadi memang harus dirubah, tetapi bagaimana ada Kita ya Ya, bagaimana perubahan itu ya tidak mengurangi tingkat tadi pengetahuan karya sastra itu, karya seni sastra itu. Kalau bisa karya komersil. Karya komersil selalu saya tempatkan ketiga karena itu perkembangan yang sekarang aja gitu loh. Ketika orang semakin ekonomis gitu ya itu. Tapi saya ingin mengatakan saya selalu menyebut yang pertama pengetahuan, kedua karya seni, baru komersil gitu. Jadi kalau kalau dirubahnya memang harus dirubah Mas. Jadi alasannya apa ya? Tadi kan pertanyaannya gitu. Apa yang bisa menjadi alasan untuk saya melakukan perubahan gitu ya kira-kira ya? Ya alasannya memang medianya berbeda. Yang satu buku, yang satu gambar hidup, yang satu teknisnya penyampaiannya juga berbeda. Yang satu disertai gambar, yang satu dan sebagainya. Gitu. ya itu, nah itu penjelasan yang sepertinya gampang dipahami nih Mas Adis oleh kita yang sudah biasa bikin film. Tapi bagi kritikus atau mahasiswa kadang-kadang itu agak, apalagi jarang bersentuhan dengan produksi ya, baru ketemu dengan ujung-ujungnya aja. Ujungnya karya sastra dia belum punya, ujungnya film dia nontonnya aja. Ini mudah-mudahan bisa terjawab. Berarti alasannya ya udah karena medianya berbeda, jadi butuh adaptasi dari kata-kata yang tertulis itu menjadi bahasa visual yang tidak perlu banyak kata-kata verbal. Dia direpresentasi dengan visualisasi. Nah, masih ada nggak nih Mbak Dia ini waktu kita masih ada 15 menit lagi. Masih ada 15 menit lagi, ada penanya lagi, ada satu di belakang. Silakan kalau yang mau di Zoom juga bisa. Ada satu, ada lagi. Silakan. Enggak tadi bagus tadi apa yang itu jadi konkret kan. Saya kasih contoh kan tadi contoh skenario. Jadi eh, tadi ya yang saya tadi adegan apa tadi? Adegan beli beli tiket tadi ya. Tahu Ya, ya tadi kan apa contoh yang gampang tadi Mas Eros kan begitu ya. Nah, ah, ah, ah. Jadi tapi gini loh. Itu kan tidak mengurangi substansi daripada apa yang ingin disampaikan. Beli 3 tiket gitu ya. Nah, begitupun juga substansi-substansi karya sastra yang biasanya sangat kuat di dalam karakter dan dialog-dialog yang filosofis. Nah, itu juga di dalam film juga harus jangan sampai ini hilang atau berkurang. Nah, itulah di sana karena film itu maka dibutuhkan juga pemain yang handal menyampaikan itu, yang komunikatif menyampaikan itu. Dan di dalam film-film Hollywood itu terjaga. Ya, misalnya gini loh. Bagaimana film-film yang nggak sastrawi aja deh, ya. Bagaimana dialog Arnold Schwarzenegger dalam film Terminator, kalau Anda cermati eh, itu tetap mengandung nilai-nilai sastrawi dalam arti nilai tadi. Nah, gitu. Saya ingin nambahin yang pertanyaan tadi ya. Perubahan itu memang nggak terhindarkan dan harus dirubah. Tetapi bagaimana dari karya tulis menjadi karya visual, perubahan itu tidak menghilangkan, tidak mengurangi, bahkan kalau bisa sama, bahkan lebih orang lebih semakin paham dari nilai-nilai, nilai filosofisnya, nilai keindahannya, nilai estetiknya, nilai nilai komersilnya juga ketika pindah ke film. Gitu ya Mas ya yang terakhir nambahin yang tadi aja. ya betul. Itu memang benar itu benar sekali Mas Kris. Saya tidak ada cara mudah untuk menjelaskan hal itu ya, tapi memang yang penting bobot pesan yang disampaikan sama, walaupun media berbeda, mungkin capaian artistiknya juga akan berbeda, tapi intinya bagaimana film adaptasi itu menyampaikan bobot pesan yang sama atau barangkali bisa jadi lebih baik pencapaiannya. Oke, kita masuk penanya lagi nih, Mas Kris ada satu lagi nih, Ya, monggo monggo. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Pertama-tama terima kasih Chris, terus udah memberi kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya itu eh Nama dulu kan. oh ya, nama saya Melo Putra Andika Akif Eros dari Sastra Inggris angkatan 21. Jadi pertanyaan saya itu akhir-akhir ini saya melihat banyak eh, penikmat film, penonton film sekarang yang lebih mengutamakan seleranya daripada mencari apa pesan yang dicoba disampaikan oleh para penggiat film atau filmmaker. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya, bagaimana ke depannya para penggiat film ataupun para penikmat film dalam menikmati sebuah karya seni tanpa eh, mengkritik secara subjektif. Karena gimana ya? Saya melihat banyak orang-orang sekarang tidak mengerti bahwasannya seorang filmmaker itu berusaha menyampaikan sesuatu dengan interpretasinya. Yang kemarin Pak Eros katakan di literatur film, itu semua tergantung bagaimana seorang filmmaker menginterpretasikan kata-kata yang ada di sebuah karya sastra yang awalnya hanya sebuah buku menjadi sebuah visual. Tetapi masyarakat sekarang berusaha mengakuisisi dirinya sebagai kritikus, padahal mereka tidak paham apa yang berusaha disampaikan oleh sebuah filmmaker. Dan kebanyakan hanya menyalahkan bahwasanya filmmaker ini membuat sesuatu yang berbeda dari eh, karya sastra yang telah ada yang diadaptasi. Jadi mungkin itu saja. Intinya apa yang harus masyarakat umum lakukan jika ingin benar-benar ingin jadi seorang penulis film, dan apa yang harus dilakukan penggiat film untuk membuat menghilangkan fenomena-fenomena seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Hafiz tadi dengar semuanya atau Ya, putus-putus? ya, moga-moga itu. Ya, juga. Oke. Ya, Terus, ya. nah, Kenapa kalau subjektif apa salahnya, apa dosanya? ya. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa subjektif aja justru ngapain objektifikan? Maksudnya objektif itu gimana? Ya, jadi gini, Mas. Ah, masyarakat kita semua itu berhak untuk sesuai dengan kemampuan kita untuk mengkritisi apa yang disodorkan kepada kita. Kan itu prinsipnya, ya. Nah, tetapi supaya kita juga menjadi masyarakat yang tadi dikhawatirkan tidak tahu tapi mengkritik, nah, kita sama-sama lah mencerdaskan diri. Nah, tugas film antara lain kan tadi mencerdaskan diri juga, makanya saya berulang-ulang sebut sebagai pengetahuan sebagai seni. Nah, sehingga sepanjang itu tidak memberi pengetahuan memang harus kita, tapi intinya gini loh. Dulu ada program eh, karena gini, karena penyelenggaraan perfilman itu bukan hanya untuk film sebagai hiburan atau film sebagai apa komoditas industri komersial. Di sana ada karya seni, di sana ada pengetahuan yang intinya adalah sebagai alat media untuk mencerdaskan bangsa, kan gitu. Amanat undang-undang dasarnya negara ini perlu mencerdaskan rakyatnya, kan gitu. Film antara lain ikut mencerdaskan bangsa, kan begitu, ya kan? Maka dulu ada program-program apresiasi di kampus-kampus. Jadi menonton film yang kemudian kebiasaan diskusi, berdebat dan sebagainya. Sudut pandang saya begini, kalau menurut saya begini, silakan bagus itu kan berdebat gitu. Nah itu yang tadi di awal justru itu yang saya harapkan tumbuh dari mahasiswa karena tradisi itu sekarang hilang. Ya, tradisi itu sekarang hampir nggak ada. Ketika ada orang yang berusaha menciptakan tradisi itu lewat YouTube, anak-anak sekarang dibully, seakan-akan nggak ngerti film. Ketika kritik saya nonton film Gatot Kaca, nggak mudeng itu, nggak ngerti itu apa maksudnya. Dikritik lu sudah ngerti wayang belum? Lu pernah belajar wayang belum? Itu kan kritik kita pada kritikus yang memulai itu. Nah kalau menurut saya nggak penting. Justru dia lihat ada film nih judulnya Gatot Kaca. Begitu saya lihat sama kan nggak mudeng nih. Mana Pandawa Lima, mana apa, makhluk apa ini. Biarin aja dia mengkritik begitu. Karena pengetahuannya seperti itu. Nah itu menjadi menurut saya tadi tidak perlu kita menjadi rendah diri atau bahkan berhenti menjadi kritikus, berhenti mengkaji atas apa-apa yang kita rasakan.
gitu ya terhadap film itu. Nah, maka nggak apa-apa, subjektif sesuai pandangan Anda aja. Nggak, kalau menurut saya begini, kalau menurut saya drakor itu bagus, drakor itu nggak bagus kalau menurut saya. Nah, menurut saya begini karena nggak nyata karena. Tetapi tadi kita perlu menambah pengetahuan ya karena tadi film bukan hanya justru yang saya kritik kan kalau Anda hanya melihat film hanya sebagai dari industri. Oh ini box office berarti sukses. Oh ini ditonton orang banyak berarti sukses. Oh ini nggak ada yang nonton. Loh, bukan. Film jangan hanya dilihat itu. Karena apa? Film ada tadi. Ya ilmu pengetahuan ya karya seni. Nah gitu. Tetapi taruhlah Anda sebagai kritikus baru baru hanya paham soal film hanya sebagai apa komoditas seni atau hanya kekeh film sebagai karya seni atau hanya kekeh film sebagai pengetahuan nggak usah juga takut untuk jadi kritikus biasa aja gitu loh. Tetap aja jadi kritikus nanti akan masyarakat lain yang menilai apakah Anda masuk kategori kritikus yang penuh kebencian, kritikus yang bermutu, kritikus yang apa menjadi acuan kayak Abi Yasin atau kayak dulu si Agian kalau di film dan sebagainya. Nah itu masyarakat lain lagi yang menilai gitu loh ya. Anda nggak usah takut. Anda yakin aja dengan diri Anda. Gitu poinnya kira-kira Mas Eras ya. Iya, terima kasih Mas Idris. Ini ya, saya nggak menyimpulkan ya eh, diskusi kita hari ini. Cuman saya mungkin mengambil kembali poin-poin yang dari pertanyaan kawan-kawan tadi, adik-adik, sama poin-poin yang disampaikan Pak Idris. Karena kita sudah sampai ke ujung diskusi. Jadi poin pentingnya karena ini kan kita akan menjadi penulis penulis tentang film, khususnya fenomena sastra dan film. Jadi kata Pak Aklis tadi ada yang tanya kan apakah bagian khusus yang perlu kita kritik ketika kita menulis tentang film adaptasi. Kata Pak Aklis yang paling penting itu pertajam perasaan. Mulai dari sekarang kalau Anda baper itu bagus, tapi perlu tahu apa yang membuat baper. Jadi kalau sebuah film ditonton, kemudian ini ya maksudnya ada bagian di dalam film itu yang menyentuh perasaan dan apa yang terjadi dalam perasaan itu patut di highlight. Kemudian itu patut di breakdown lagi menjadi eh, apa kalau sesuatu yang akademis tentu ada dasar-dasarnya. Nah, itu yang paling penting. Makanya untuk lebih sistematis dan akademis itu harus tahu tidak hanya tentang sastra, tapi tahu tentang film. Belajarlah apa itu sinematografi. Kalau bahasa Inggris itu kayak mise en scene, harus tahu itu elemen-elemen film. Cuman paling nggak usah takut untuk menjadi subjektif dalam menulis kritik. Tapi subjektivitas itu seharusnya juga berdasarkan pada pengetahuan, gitu ya. Tidak hanya pada perasaan yang emosional dan membabi buta. Jadi harus pada pengetahuan juga. Iya begitu Mas Akris. Saya nggak mau menyimpulkan ini Mas Betul, Akris. betul. Ah, ah, Betul ya? sama dengan gini loh. Anda tadi kan Mas Heru kebetulan ngingetin saya. Anda kan rasanya akan ingin berminat atau bahkan ditugasin untuk kemudian menulis sebuah tulisan entah entah apa karya tulis. Nah nanti akan menjadi skripsi entah apa dan sebagainya. Nah di situ kan juga ada kaidah namanya sistematika penulisan ilmiah kan. Ada ini kesimpulan dan sebagainya. Nah itu udah ilmunya Anda lah yang punya. Nah sama dengan tadi eh, isinya kemudian dari tujuan mana. Nah, itu udah ya sesuai dengan pikiran pengetahuan kalian aja, ya kan? Tentang subjektif. Saya aja berani tadi melawan pendapat Ingrid Bergman. Ingrid Bergman itu sutradara internasional luar biasa. Dia mengatakan di awal tadi kan, bikin film bagusnya apa langsung dari film gitu Mas Eras ya tadi ya apa Iya. memang menulis tuh ya untuk film jangan ngangkat dari novel gitu enggak kan. Sejarah film mengatakan Don Quixote diangkat dari film apa dari film Osmar Ismail dan sebagainya kan gitu apakah yang benar saya atau siapa Ingrid Bergman silahkan masyarakat yang menilai kan gitu jadi kalau soal kreativitas itu bukan bukan soal apa eh, ya selalu kita uji kalau itu disebut kebenaran atau mana yang tepat gitu ya. Ya, yang menguji itulah pengetahuan itu kan yang menguji kemudian masyarakat. Tadi saya kasih contoh. Anda jadi kritikus bebasin aja. Teknik nanti yang menguji sistematika benar, kesimpulannya benar apa enggak. Nah, itu para dosen tuh.
ya kan? Yang membuat nilai para dosen, nah ini gimana kesimpulannya nggak sesuai dengan hipotesanya dan sebagainya. Nah, yang menguji tentang ini berguna atau enggak masyarakat pembacanya, kan gitu aja. Nah, tugas Anda menjadikan itu sebaik-baiknya supaya dapat nilai A atau memuaskan diri dosen supaya ketika dipasang di jurnal kampus atau apa dibaca orang dan menarik. Besoknya Anda dimuat di koran malah dapat honor. Kan gitu aja. Gitu gitu Mas Eros ya tambahan saya ya. Ya, terima kasih Mas Agris. Ini berarti itu ya. Jadi kalau dosen itu kan akan menulis sistematika, tapi kebermanfaatan tulisan kalian itu adalah masyarakat. Jadi tulislah tulisan yang akan bermanfaat nanti. Terus ada dua lagi poin yang saya mau simpulkan sebelum masuk ke closing statementnya Mas Agris. Ini kita perlu tahu ya bahwa kenapa kita bahas film. Eh, Film masuk ke dalam salah satu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah amanat Undang-Undang 19 karya sastra juga. Jadi kenapa kita di sini ini penting karena itu. Lalu siapa yang bisa menentukan film yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kritikus. Ya kalian-kalian ini, makanya kalau kalian menuliskan ini film yang pantas ditonton, ini film yang kalau ditonton nanti nilainya agak menyelewengkan pikiran. Nah, bisa aja kalian tulis. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang kritikus lah yang memberi bobot sebuah film itu bagus atau tidak berdasarkan pandangan subjektif yang memiliki pengetahuan. Kira-kira begitu. Oke, Mas Aklis, sebelum kita tutup diskusinya, kita pengen Ya. dengar nih closing statement dari Mas Aklis nih, kalau bisa satu dua kalimat. Oh, masih kirain. Ya, ya. Enggak, tadi saya mau nambahin aja. Jadi kan sekarang ada istilah apa? Apa kalau kalau rahasia ceritanya dibongkar dulu itu spoiler apa? 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 eh, Spoiler apa? Jangan Spoiler, spoiler. spoiler kan gitu. Gak ada urusan itu kepentingannya bisnis itu spoiler itu. Anda bebas loh, bongkar aja loh ceritanya begini. Ah ini ceritanya kampungan, nggak apa-apa gitu loh. Oh, kok sekarang baru nulis rahasianya dibuka dulu spoiler nih, terus dianggap itu jahat gitu. Itu hanya kepentingan duit. Takut orang nggak nonton karena ketahuan. Anda sudah memberi referensi tadi yang Mas Eros bilang apa Anda kan sebenarnya menentukan artinya menjadi jembatan lah untuk bagaimana masyarakat tertarik atau tidak tertarik menonton film ini. Mana yang perlu ditonton dan tidak. Kalau toh ditonton ya perlu tapi diginikan gitu kan. Perlu tapi untuk anak-anak tidak bagus untuk apa dan sebagainya lah ya. Kan gitu. Nah, jadi kampanye tentang tadi kan ada ketakutan. Pertanyaan tadi saya menangkap substansinya bagaimana yang benar dari sudut apa itu sebenarnya kan ada kekhawatiran bahwa eh, eh, apa kritik saya dianggap nggak relevan nih atau nggak mutu ini karena nggak ada urusan tuh ya Anda bongkar spoiler tadi ceritanya tuh nggak ada urusan itu kan yang takut itu adalah para pebisnis ya takut filmnya nanti nggak ada yang nonton karena penonton sudah tahu ceritanya sebelum nonton kan itu kuncinya sementara kita tahu tadi film bukan hanya soal lu dagang film ini soal mencerdaskan bangsa tadi dan sebagainya nah itu uh, uh, closing statement ya. Jadi gini, teman-teman, harapan kita tadi tadi sudah saya sampaikan ya. Film ini luar biasa meskipun mungkin hanya sub dari peminatan sebuah kuliah gitu ya. Tetapi tadi saya terangkan. Secara substansial film ini sudah ada di kantong kita, di handphone kita dari bioskop sampai dan mempengaruhi otak kita dan seterusnya gitu ya. Jadi ya membentuk peranata sosial, membentuk pikiran kita, membentuk perilaku kita. Maka konten-kontennya, isi-isinya juga harus tadi mencerdaskan bangsa dan sebagainya, bukan hanya. Nah, sekarang di dalam struktur negara kita, berkebangsaan kita, ini semua kan menjadi apa? Menjadi eh, kita mengalami kemunduran yang luar biasa dalam melihat seperti itu. Contohnya gini, eh, negara tadi kan disebut film adalah pencerdaskan bangsa dan itu Undang-Undang Dasar 45. Film adalah ketahanan budaya bangsa. Film adalah penjaga Pancasilais atau NKRI harga mati kan gitu. Negara ini yang ngomong. Tapi negara tidak pernah lagi membuat film. Padahal dia punya PH. Namanya PFN. Ya kan? Dari reformasi sampai sekarang, mana film dibuat? Nggak ada. Malah sekarang ada satu judul film, itu Mas Eros tahu, zaman Pak Abdu itu ya. Horor, itu pun film horor. Padahal sejarah PFN sebagai PH-nya negara, yang menganggap negara film adalah penting, film adalah ketahanan budaya bangsa, film adalah itu. Dari zaman Belanda, itu juga dijadikan alat itu mewakili pencerdasan bangsa itu bahwa versinya masing-masing rezim berbeda itu persoalan lain kan gitu maka zaman Belanda dia bikin film lewat institut kolonial zaman Jepang dijadikan film propaganda
zaman Osmar Ismail dan sebagainya semua muncul dari situ, kemerdekaan. Ya, zaman Orde Baru bikin G30 SPKI, bikin si Unyil. Sampai sekarang tuh Pak Ogahnya masih tersisa tuh di jalan-jalan. Nah, tetapi karena kita nggak bikin lagi begitu, maka di otak kita yang ada Ipin Upin itu Malaysia, yang ada Doraemon itu Jepang, yang ada itu kan itu bahasa-bahasa kita. Artinya apa film sebagai karya budaya, karya seni tadi hilang dari kita. Terlepas dari kita suka tidak suka dengan si Unyil, tetapi itu warna kita dulu sampai sekarang tuh kalau di nggak tahu kalau di Padang ada nggak itu kalau orang belok Pak Ogah cepet gitu kan. Ah, ya kan gitu kalau sekarang banyak itu ya. Nah, Oke. dan lain-lain ya, ada G30S, ada apa film-film. Nah, hari ini negara ngomong film itu pusat ketahanan bangsa. Film itu terus kita disuruh tuh kalau bikin film tuh yang Pancasilais, yang negara urusan apa orang film gitu. Film itu kebebasan. Lu negara sendiri nggak ngurusin kok, nggak bikin film kok. Gitu. Ya. 25 tahun nih reformasi, nggak ada tuh malah dijadikan apa itu pusat pembiayaan nama Pak Erick Thohir tuh sebagai film BUMN. Ah, terus membiayai film apa dia? Pembiayaan apa bentuknya? Apa? Nah, saya ingatkan ini ya karena ini semua melenceng. Saya sering mengatakan pencegahan pemilu. Nah, harapan kita tadi karena ini closing statement nanti dimarahin saya kalau kepanjangan sama Mas Eros. Nanti lari kemana-mana gitu ya. Karena ini, nah harapan kita untuk meluruskan hal-hal seperti ini, bahkan bukan hanya meluruskan idealisme kita lah. Ini konstitusi. Undang-Undang Dasar mengatakan pencegahan bangsa. Film alat ketahanan budaya bangsa. Sejarahnya kayak tadi. Negara sendiri nggak itu. Nah, harapan kita kan teman-teman dari kampus ya yang belajar ilmu pengetahuan yang tadi cara untuk ngomong aja harus dilatih sistematik supaya ilmiah supaya bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah itu jadi memang eh, apa eh, kebetulan topik kita ya hanya spesifik ya sastra adaptasi, tapi saya ingin dalam kesempatan ini juga sekaligus bahwa harapan kita satu-satunya untuk menuju kepada jalan yang lebih cerah menuju Indonesia Emas 45, kira-kira gitulah. Artinya menuju Indonesia yang lebih baik, cara kita melakukan film lebih baik, cara kita melakukan kebudayaan ini melalui film ini lebih bermanfaat dan seterusnya itu harapan kita ya pada generasi muda, pada kalian pada terutama dari kampus gitu ya itu Mas. Karena gini kita sepele hanya ngomong tentang adaptasi karya sastra dalam film lebih luas lagi kita ngomong perfilman lebih luas lagi ngomong apa ini jurusan namanya ilmu budaya apa apa ilmu budaya ya Fakultas Ilmu Budaya FIB ya kan. Tapi enggak kita bicara soal manusia, kita bicara soal ke depan apakah kita masih diperlukan atau digantikan AI ya kita dan seterusnya. Tapi kita nggak apa-apa lah mulai dari ini tadi apa adaptasi karya sastra di dalam film gitu Mas Ras. Tapi tadi kalau yang seperti ada harapan kita untuk menuju Indonesia emas 45. Nah ini saya pakai bahasa politik sebenarnya untuk ke depan yang lebih baik gitu loh itu adalah bertumbuh pada Anda. Tetapi kalau Anda IQ-nya seperti yang dikatakan Bank Dunia hanya 78,sekian% ya kita agak berat menuju Indonesia emas. Kalau saya umur saya sudah tinggal berapa tahun kan gitu-gitu aja. Gitu Mas Ras ya. Harapan kita kepada Anda semua. Makasih. Terima kasih Mas Raklis. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang kata Mas Raklis, ke depan perfilman dan bagaimana bangsa bisa dicerdaskan dengan film itu adalah satu cara dengan meningkatkan selera perfilman generasi muda ini. Kalau selera perfilman kalian rendah, maka film-film yang ke depan pasti akan sesuai selera masa. Saya pikir itu saja. Terima kasih Mas Raklis sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam hormat. Sama-sama, saya senang sekali ngobrol dengan teman-teman dari Universitas Andalas. Mudah-mudahan lain kali kita ajak ke sini nggak apa-apa ya Mas Raklis ya. Oh iya, lebih senang. Tapi misalnya begini, karena dia nih sedang nggak suka ketemu saya, dia nih nggak apa-apa juga. Kita senang juga lewat Zoom. Ya, Besok besok kita ini berikutnya kita minta Mas Raklis ke sini nggak usah diangin lagi. bercanda dia nih ya, percaya dia nih ya, bercanda. Ya, Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi berulang terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas yang sudah jadi narasumber kita hari ini, kepada kawan-kawan dan adik-adik semua yang sudah setia mendengarkan. Banyak maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada X. Waalaikumsalam.